Tes kecepatan. Yang Siyue menyingkirkan Qin Yun, tidak membiarkannya bertengkar dengan Yan Yun, dan menyinggung master pola aneh bukanlah hal yang rasional. Qin Yun melihat banyak orang, dan mereka semua pergi ke sisi Yan Yun untuk menyanjung gadis yang sombong dan kejam ini, dan kemudian dia mengerti betapa mulianya status Master Qwen itu. Meskipun Yan Yun terlihat sangat menjijikkan, semua orang menahan rasa jijik dan memujinya demi menyanjungnya. Hati Qin Yun tersentuh oleh ini, dan dia tiba-tiba teringat pola aneh yang dia peroleh dari mutiara pertama jiwa ilahi Jiuyang. Jika dia menguasai dan menggunakannya, dia juga bisa menjadi master pola yang aneh. Yang Siyue khawatir tentang Qin Yun, karena urusan Yan Yun akan mengganggu, jadi dia berkata dengan lembut, Qin Yun, jangan terlalu banyak berpikir. Menjelang siang, pendaftaran akan ditutup, dan kemudian penilaian akan dimulai. Pesaing Anda hanya 2, selama kamu tetap lakukan saja secara normal. Qin Yun mengangguk dan berkata, saya pasti akan lulus penilaian dan tidak akan pernah mengecewakan harapan guru Yang. Tiba-tiba, keributan datang. Saya melihat gerbang Aula Tianxi, seorang lelaki tampan yang tinggi dan kurus, seperti bintang-bintang yang memegang bulan, berjalan masuk bersama sekelompok orang. Dia memiliki senyum di wajahnya, tetapi alisnya tinggi, dan kesombongan di matanya tidak tersamar, dan mereka yang menyanjungnya di masa lalu tidak peduli dengan kesombongannya. Ketika Qin Yun melihat Yan Yun dan yang lainnya bergegas, dia tahu bahwa orang ini adalah putra Tuan Wei, Wei Xuankun. Setelah melihat Wei Xuankun, dia sedikit melengkungkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, dia terlihat berusia 17 atau 18 tahun, bukan? Dia hanya di seni bela diri tingkat kelima. Dibandingkan dengan Xiao Yuelan, yang baru berusia 16 tahun, ini terlalu jauh. Yang Siyue juga melihat bahwa dia ingin mengambil Xiao Yuelan sebagai tujuan untuk melampaui, dan tujuan ini sangat tinggi. Yan Yun sepertinya telah mengatakan sesuatu kepada Wei Xuankun, tetapi ketika dia melihat ke atas, matanya yang arogan penuh dengan kekejaman dan penghinaan, seolah memperingatkan Qin Yun. Pada siang hari, bel di Aula Tianxi berbunyi, dan Dekan Zhang mengumumkan bahwa pendaftaran telah selesai, dan penilaian seni bela diri tingkat keempat akan segera dimulai. Hanya setelah lulus penilaian, kompetisi berikut dapat dilakukan. Hanya Qin Yun, Yan Yun, dan Yuan Yanying yang merupakan satu-satunya 3 siswa yang datang untuk berpartisipasi dalam asosiasi seni bela diri Tianxi. Mereka semua berada di depan aula utama, siap untuk memulai penilaian. Ada 2 ronde penilaian secara total. Putaran pertama adalah tes kecepatan. Kami akan melepaskan 10 macan tutul terlatih di panggung kompetisi, dengan tanda kayu tergantung di leher mereka. Kalian bertiga tidak bisa menyerang macan tutul, kalian tidak bisa bertarung satu sama lain, kalian hanya bisa mengejar macan tutul dengan kecepatan kalian dan menjatuhkan plakat kayu di leher mereka. Yang mendapat plakat kayu paling banyak dapat melewati babak pertama, sementara yang lain akan tersingkir. Setelah sedikit persiapan, mulailah penilaian. Setelah Din Zhang mengatakan aturan, dia melambai ke kejauhan. Tidak lama kemudian, 10 pria besar datang dengan macan tutul ganas yang terlatih khusus. Macan tutul dilatih untuk menjadi lebih cepat, tetapi mereka tidak terluka. Tidak mudah untuk menghilangkan tanda kayu di leher tanpa melukai mereka. Qin Yun, aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyakiti saudara perempuanku Yun selama penilaian, aku tidak akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Wei Xuankun, tidak jauh, berkata dengan dingin seperti pisau, dengan niat membunuh. Setelah Yan Yun mendengar ini, dia tersenyum menghina Qin Yun dan berkata, Kakak Kun, dengan kekuatanku, akan sulit baginya untuk menyentuhku, apalagi menyakitiku. Itu benar, Fei Yanbu keluarga Yan, tetapi seni bela diri tingkat spiritual, bahkan ayahku memujinya. Sister Yun, kamu berbakat dan cerdas, kamu pasti telah mencapai level entry, kan? Setelah Wei Xuankun selesai berbicara, dia memandang Qin Yun dan mencibir dengan keras, pangeran yang malang, dia hanya memiliki kekuatan setelah dia mempelajari beberapa cara lain, atau tiba-tiba beruntung. Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu nada spiritual, dan dia bisa beruntung untuk sementara waktu, tetapi tidak begitu baik. Bagaimanapun, Yunyi hanyalah kilatan di panci dan tidak akan menjadi apa-apa. Sungguh konyol melihatnya begitu merasa benar sendiri. Yan Yun mencibir Qin Yun yang berdiri di sampingnya, tapi dia berharap dia melawan dengan kata-kata,
yang akan membuat Wei Xuankun marah untuk memperbaikinya. Semua orang juga berpikir bahwa Yan Yun benar, dan bagaimanapun juga, meridian spiritual adalah cacat. Qin Yun hanya dapat dilihat untuk sementara waktu, dan di masa depan, dia pasti akan dilampaui oleh orang-orang dengan banyak pembuluh darah spiritual. Cui Hui memiliki senyum puas di wajahnya, seolah-olah dia berada di atas angin, sementara Yang Xiyue tanpa ekspresi dan tidak mengatakan apa-apa. Qin Yun juga diam. Selama dia memenangkan tempat pertama, dia bisa membuktikan dirinya dengan kekuatannya. Kamu bisa naik panggung, teriak Din Zhang. Di tengah aula Tianxi, ada platform kompetisi melingkar besar, hingga lebar 100 meter, untuk Tianxi Wuhui bersaing. Berlari ke Cloud Footwork, Yuan Yanying dan Yan Yun belum mulai pergi, mereka tidak percaya keterampilan gerakan Qin Yun. Terutama Yan Yun, dia pikir dia adalah orang yang paling cepat memahami Qinggong di tahun pertamanya. Tapi sekarang, Qin Yun, yang dia pandang rendah, jauh melampaui dirinya. Yan Yun membutuhkan setidaknya 50 detik untuk merangsang Qi Feiyan. Tapi Qin Yun hanya butuh beberapa detik. Bagaimana dia melakukannya? Ini sudah merupakan ranah kesuksesan kecil. Alisnya berkerut, terkejut. Yang Xiyue melihat teknik tubuh Qin Yun yang sedikit tersentak, dan penuh kejutan di hatinya. Qin Yun baru saja mendapatkan Huo Yunbu kemarin, dan hari ini dia telah melangkah ke Xiao Cheng. Sebelumnya, ketika dia berlatih seni Xuan Yang, dia juga mencapai kesuksesan kecil dalam semalam. Yang Xiyue juga tahu bahwa Qin Yun telah berlatih keras sepanjang malam, tetapi dia tidak berharap untuk meningkat begitu cepat, dan dia bisa merangsang Qi Qinggong dalam waktu 5 detik. Dia melihat bahwa Qin Yun sangat cerdas, dan dia bisa yakin bahwa dia adalah seorang jenius kelas 1 dalam mempelajari seni bela diri ini. Yang Xiyue, Akademi Seni Bela Diri Hualing melarang guru untuk mengajarkan seni bela diri tingkat roh kepada siswa, tetapi kamu berani melanggar aturan. Ayo, seni bela diri ringan apa yang kamu berikan kepada Qin Yun? Cui Hui marah dan cemburu, dan berteriak marah pada Yang Xiyue yang tidak jauh, memanggilnya dengan nama depannya. Selama Yang Xiyue mengambil kesempatan, dia tidak akan pernah berbelas kasih, dan mencibir keras Cui Hui. Kamu benar-benar dangkal, dan kamu bahkan tidak bisa melihat keterampilan cahaya Qin Yun. Bagaimana kamu menjadi seorang guru seperti katak di dasar sumur? Aku malu menjadi guru di Akademi Seni Bela Diri Hualing bersamamu. Tiba-tiba, seorang siswa berseru karya ringan Qin Yun persis seperti Huo Yunbu dekan kita. Ketika semua orang mendengar ini, mereka membuat diskusi yang keras dan takjub. Wajah Cui Hui merah dan telinganya merah, dan dia sangat malu. Bahkan para siswa dapat melihat gerakan Qin Yun, tetapi dia tidak bisa, dan itu adalah Huo Yunbu yang digunakan oleh dekan. Semua orang segera berpikir bahwa Qin Yun telah memenangkan 2 latihan seni bela diri tingkat tinggi dalam pertempuran kelas sebelumnya, dan salah satunya memilih Huo Yunbu. Meskipun Huo Yunbu hanya seni bela diri tingkat tinggi, semua orang tidak dapat menerimanya karena pembelajarannya terlalu cepat, pertarungan kelas hanya berlalu beberapa hari. Seorang guru paruh baya mengerutkan kening dan berbisik, mungkinkah ini jantung dari seni bela diri legendaris? Ini adalah bakat yang sangat ajaib, dengan pemahaman yang sangat tinggi dari berbagai seni bela diri. Sendiri, dia tampaknya telah menguasai seni bela diri. Seni yang mendalam dengan sangat cepat sebelumnya. Sama seperti semua orang kagum dan berdiskusi dengan hangat, Qin Yun telah mendapatkan plakat kayu ketiga. Pada saat ini, Yan Yun akhirnya berangkat, gerakan tubuhnya melayang seperti lingyan terbang menjauh. Gaun putih berkibar tertiup angin, terlihat sangat indah dan enak dipandang, dan semua orang berseru dengan keras. Yuan Yanying, yang berada di panggung yang sama dengannya, meskipun penampilannya juga luar biasa, telah dibandingkan, dan dia masih menjalankan ki internal Qinggong. Qin Yun sedang mendekati macan tutul ketika dia tiba-tiba merasakan angin sepoi-sepoi bertiup. Yan Yun yang terbang ke arahnya, sangat cepat. Dia sengaja bergegas ke sisi Qin Yun, tepatnya untuk merebut token kayu macan tutul dari Qin Yun. Dia ingin membuktikan di depan semua orang bahwa Qinggongnya lebih kuat dari Qin Yun. Seorang guru paruh baya berkata Qin Yun tampaknya hanya dapat menggunakan ki internal kekuatan cahaya, tetapi dia belum menguasai gerak kaki. Gerak kakinya sangat buruk, seperti berlari dengan tidak teratur, dan gerak kaki seperti kekuatan eksternal, yang sangat penting. Xiao Yun, dia bisa menggunakan gerak kaki, jadi perbandingan bisa dibuat antara atas dan bawah.
Wei Xuankun, yang masih sedikit khawatir tadi, mencibir bisa dilihat betapa lemahnya fondasi Qin Yun, dan dia tidak memiliki dasar sama sekali. Jika tidak baik, itu akan menjadi gila. Di panggung kompetisi, Yan Yun menyusul Qin Yun. Semua orang bersorak dan memuji pekerjaan ringan Yan Yun. Yan Yun dapat melakukan gerak kaki lebih cepat dari Qin Yun, dia sudah mengulurkan tangan, siap melepas plakat kayu di leher macan tutul. Qin Yun memandang Yan Yun di depannya, menggertakkan giginya diam-diam, dan merasa sangat enggan. Yan Yun menjauhkan macan tutul di dekatnya dari kejaran, tetapi berlari ke arahnya dengan sengaja, memperjelas bahwa dia sedang memprovokasi. Sekarang, dia sangat menyadari bahwa Ki Batin Huo Yun sangat terbatas karena tidak memiliki gerak kaki dan kekuatannya, dan gerak kaki diperlukan untuk membuatnya meletus. Dengan tergesa-gesa, Qin Yun tidak tahu harus berbuat apa, dan tiba-tiba banyak gerakan kaki ringan muncul di benaknya, yang merupakan gerakan kaki di langkah awan api. Flying Cloud Footwork. Dia sepertinya tiba-tiba mengerti gerakan kaki semacam ini, kakinya melonjak, dan saat dia melangkah di atas panggung, terdengar suara bang-bang. Bahkan dia sendiri berpikir itu luar biasa, semacam gerak kaki esoteris tiba-tiba menjadi jelas dalam sekejap. Yan Yun hendak menyentuh papan kayu itu ketika dia tiba-tiba merasakan napas panas yang menyengat datang dari belakangnya. Dia menoleh untuk melihat, dan melihat Qin Yun datang dengan arogan, dan dalam sekejap mata, dia ada di depannya. Pada saat dia terpana, Qin Yun mengambil tanda kayu yang akan dia dapatkan. Setelah Qin Yun mendapatkan tanda kayu ini, dia segera berlari ke macan tutul besar lainnya. Yan Yun yang terpana menatap Qin Yun, terkejut dan marah, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Hadiah tambahan. Yan Yun dan Yuan Yanying sudah menyerah, mereka tidak bisa menang melawan Qin Yun sama sekali. Wajah cantik Yang Siyue penuh dengan senyum manis, dia berkata kepada Cui Hui dengan senyum ringan, siswa Anda hanya pada level ini, dan mereka bahkan datang untuk berpartisipasi dalam klub seni bela diri Tianxi. Oke, 40.000 yuan koin kristal Anda terbuang sia-sia, kan? Ini adalah harga dari melampaui batas. Cui Hui gemetar karena marah, mengatupkan giginya erat-erat, darah meneteskan kebencian di hatinya, matanya penuh dendam, menatap Qin Yun di panggung kompetisi. Tidak butuh waktu lama bagi Qin Yun untuk mencatat 10 kartu kayu dan memenangkan kemenangan yang sempurna. Para siswa tua yang menonton penuh dengan emosi. Qin Yun baru saja memasuki Akademi Seni Bela Diri Hualing, dan dia telah membuat kemajuan pesat. Jika dia terus seperti ini, dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat dia di masa depan. Ketika Wei Xuankun mendengar seseorang memuji Qin Yun, dia tidak setuju dan berkata sambil mencibir, Qin Yun hanya memiliki satu garis keturunan, tidak peduli seberapa berbakatnya dia di bidang lain, dia hanya bisa berhenti di situ. Jika dia bersaing denganku, aku akan membiarkannya, dia tahu apa itu seni bela diri yang sebenarnya, jenius. Yan Yun berjalan menuruni panggung dengan air mata di matanya, seolah-olah dia telah sangat dirugikan, dan melemparkan dirinya ke pelukan Wei Xuankun, terisak dengan suara rendah, Kakak Kun, Anda harus membantu saya mengajari Qin Yun orang menyebalkan ini, dia menang. Saya telah meninggalkan Sang Yuan dan saya. Semua orang tertawa diam-diam di dalam hati mereka, jelas keterampilan mereka sendiri lebih rendah daripada orang lain, tetapi mereka harus menyalahkan orang lain. Tetapi mereka tidak berani mengatakannya, dan tidak ada yang berani menyinggung Wei Xuankun. Melihat Yan Yun menangis begitu sedih, Wei Xuankun menunjuk Qin Yun di kejauhan, dan berteriak, Qin Yun, kamu adalah pria jantan, untuk menindas seorang gadis kecil seperti ini, tidak tahu malu, kamu tidak pantas menjadi seorang pria. Yah, kamu adalah pria jantan, jadi bagaimana kalau memberi para wanita di sini Yuan dan... Qin Yun mencibir dan berkata, kamu bahkan tidak memiliki Yuan dan sekarang, kan? Sebaiknya kamu cepat, dapatkan satu dan berikan kepada tunanganmu, jangan sampai dia menangis dan malu di sini. Cui Huiken mendaftar dengan 40.000 koin kristal untuk bersaing memperebutkan Sang Yuan dan, yang berarti bahwa nilai Sang Yuan dan di atas 40.000 koin kristal. Kakak Kun, lihat dia Wu Yan Yun menangis, dan semua orang bisa melihat bahwa dia melakukannya dengan sengaja, untuk merangsang Wei Xuankun dan membiarkannya menemukan cara untuk mendapatkan Yuan dan. Qin Yun, kamu hanya memiliki satu vena spiritual, dan kamu hanya dapat menyerap satu jenis energi spiritual ketika kamu makan Yuan dan. Itu tidak berpengaruh banyak padamu.
Bagaimana kalau menjualnya kepadaku? 40.000 koin kristal, bisakah kamu jual? Ketika Wei Xuankun berbicara, nadanya penuh ancaman. Jangan jual, kata Qin Yun tegas. Wei Xuankun menjadi cemas, matanya penuh keganasan menyipit, dan dia berkata, 50.000 koin kristal, bisakah kamu menjualnya? Xiao Yun memiliki 4 pembuluh darah spiritual, jadi dia lebih cocok untuk Yuan Dan daripada kamu. Qin Yun berjalan ke sisi Yang Xiyue, dengan sikap tegas dan nada keras, dan berkata, bahkan jika dia memiliki 7 vena spiritual, saya tidak akan menjualnya. Oke, kamu tidak makan roti panggang dan makan minuman penalti. Tuan Wei adalah putra Tuan Wei, apakah kamu tahu siapa yang telah kamu sakiti? Melihat ini, Cui Yue buru-buru menegur Qin Yun, berkata, Tuan Muda Wei membeli pilmu, ya, lihat dirimu. Wei Xuankun melihat bahwa Cui Hui mengeluarkan nama ayahnya, jadi dia berencana menggunakan ini untuk menekan Qin Yun, dengan mengatakan Qin Yun, beri kamu kesempatan lagi, jika kamu tertarik, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan, jika tidak kamu akan menjadi risiko Anda sendiri. Mengapa saya harus menjualnya kepada Anda, siapa Anda? Setelah Qin Yun selesai berbicara, dia berbalik untuk mencari Dekan Zhang untuk mengumpulkan Yuan Dan. Wei Xuankun mengepalkan tinjunya dengan keras, matanya tajam, menatap punggung Qin Yun, matanya sepertinya mampu membunuh orang. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya seperti ini. Jika bukan karena Hualing Wuyuan, dia akan bertarung dengannya sejak lama, dan sekarang dia hanya bisa menahan napas. Dengan kebencian di wajahnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Qin Yun, tunggu aku. Dengan senyum di wajahnya, Dekan Zhang menyerahkan Qin Yun sebuah botol kecil, dan berkata sambil tersenyum kamu bisa melewati putaran pertama dengan sempurna, kamu pantas mendapatkan Yuan Dan ini. Jika kamu bisa melewati putaran kedua, akan ada satu lagi. Yuan Dan. Kata-kata Din Zhang membuat semua orang terpana, sebenarnya ada satu pil lagi. Apa yang terjadi? Cui Hui berteriak aneh, karena Yan Yun dan Yuan Yangying tidak mendapatkan kartu kayu, sehingga mereka tidak dapat memasuki babak kedua. Dekan Zhang berkata sambil tersenyum karena dia bisa melewati putaran pertama dengan sempurna, kita perlu memberi banyak penghargaan kepada siswa yang luar biasa sehingga mereka dapat terus bekerja keras. Cui Hui hampir muntah darah. Jika Yan Yun dan Yuan Yangying tidak menyerah sebelumnya, selama mereka bisa mendapatkan plakat kayu, Qin Yun tidak akan bisa lulus ujian dengan sempurna. Mahasiswa baru tahun ini, ada banyak iblis kecil yang hebat. Kami berencana membuat rencana baru untuk Tianxi Wuhui untuk mahasiswa baru tingkat 4 seni bela diri, tetapi Anda belum datang, jadi kami tidak bisa memulainya. Dekan Zhang tertawa. Berkata kamu harus ingat di masa depan, jangan lewatkan pertemuan penting lagi. Cui Hui mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk membuat dirinya merasa jauh lebih nyaman. Qin Yun, langkah selanjutnya adalah tes kekuatan, yang akan menguji kekuatan ki batin Anda. Ada dua opsi, satu adalah tes normal, Anda dapat melewatinya dengan sangat mudah dengan kemampuan Anda. Yang lainnya sangat sulit, tetapi jika Anda bisa lulus, Anda bisa mendapatkan Yuan Dan yang lain. Presiden Zhang berkata Anda memilih. Cui Hui sangat tidak mau, memandang Yang Xiyue dengan kebencian di wajahnya, dan berkata dengan keras Presiden Zhang, Qin Yun hanya memiliki satu yang Spirit Vein, dan memberinya Yuan Dan hanya sia-sia. Kemacetan. Qin Yun berdiri di tepi platform kompetisi, dan Cui Hui berdiri di tengah. Dia memandang Cui Hui, mengambil napas sedikit, dan kemudian berlari liar, menggunakan Flying Cloud Footwork di Fire Cloud Step. Gerak kaki awan yang deras sudah bisa menghasilkan dampak yang kuat saat berlari, dan jika dikombinasikan dengan seni bela diri lain untuk menyerang, kekuatannya akan lebih kuat. Qin Yun, yang menggunakan lari cepat ke awan, bergegas melewati, tubuhnya penuh energi, seperti naga seperti harimau, dan momentumnya sangat ganas. Ini Benyun Rulong di Benyun Footwork. Saya tidak berharap dia belajar begitu cepat. Setelah melihatnya, Din Zhang sedikit terkejut, dan hanya dia yang bisa melihatnya. Gelombang udara tiba-tiba melonjak dari kaki Qin Yun, dan lolongan udara terdengar seperti auman naga. Ketika Cui Hui melihatnya, dia mencibir, dan hendak mencibir dan mencibir, tetapi dia tidak menyangka bahwa kecepatan Qin Yun tiba-tiba menjadi sangat cepat, dan dia terbang di depannya dalam sekejap mata. Panggilan. Qin Yun meninju, angin tinju meraung, dan kekuatannya dahsyat, mengenai perut Cui Hui.
Dan Cui Hui masih tidak memiliki pertahanan keberuntungan. Dia awalnya berpikir bahwa ketika Qin Yun menyerang, dia akan beruntung untuk melawan dalam sekejap, karena ini akan menghasilkan kekuatan mundur tertentu, dan jika itu dimainkan dengan baik, itu bisa membuat orang terbang dan terluka. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa kecepatan Qin Yun tiba-tiba menjadi begitu cepat. Hanya terkejut, Cui Hui merasakan perutnya dihantam oleh gelombang udara yang tumpul dan panas. Apa? Cui Hui menjerit keengganan, dan terbang keluar dari platform kompetisi dengan malu, dan jatuh dengan keras ke tanah. Setelah penonton terdiam beberapa saat, tiba-tiba terjadi kegemparan. Cui Hui benar-benar dikalahkan dari tahap kompetisi. Ini benar-benar tidak terduga. Terima kasih, Guru Cui, karena membiarkan kami pergi. Suara Qin Yun yang sedikit main-main memecah kesunyian dan membuat semua orang kembali sadar. Menyerah. Semua orang bisa melihat bahwa Cui Hui sangat membenci Qin Yun, bagaimana mereka bisa menyerah. Cui Hui sangat marah sehingga dia meraih lantai batu yang keras dengan kukunya, meninggalkan goresan. Qin Yun lulus penilaian dan akan dapat bersaing di atas panggung dalam 5 hari. Din Zhang memandang Qin Yun, matanya dipenuhi dengan kekaguman. Qin Yun mendapatkan Yuan dan lagi, menunjukkan senyum cerah. Bahkan jika dia mendapat 10 pil, itu tidak berguna, karena dia hanya memiliki satu pembuluh darah dan hanya dapat menyerap 10% dari kekuatan obat. Wei Xuankun berkata dengan jijik, tetapi matanya penuh dengan kecemburuan. Kakak Kun, kamu lebih berbakat daripada dia, dan kamu masih penguasa masa depan pola aneh. Yan Yun berbisik, kamu harus memberi pelajaran yang bagus kepada orang yang menantang ini. Aku pasti akan memberinya pelajaran. Wei Xuankun berkata dengan dingin, matanya penuh dengan kekejaman. Yang Xiyue dan Qin Yun mengobrol dan tertawa ketika mereka meninggalkan Aula Tianxi dan kembali ke halaman bambu yang tenang di samping danau. Makan 2 sang Yuan dan dulu, lalu pelajari Yang Wang Fis. Pemahamanmu sangat tinggi, dan kamu pasti akan bisa menguasainya dalam 5 hari ini. Saya pikir Anda kemungkinan besar akan bersaing untuk tempat pertama di Tianxi Wuhui. Yang Xiyue sekarang menghadap Qin Yun dengan penuh percaya diri. Seorang seniman bela diri tingkat kelima memiliki energi internal yang lebih kuat dari Anda, tetapi Anda memiliki roh bela diri api ungu emas, yang dapat membuat banyak celah. Anda makan 2 sang Yuan dan lagi, ditambah tingkat penguasaan seni bela diri, kekuatanmu akan meningkat sedikit. Yang Xiyue tampak sangat bersemangat. Jika Qin Yun memenangkan tempat pertama di klub seni bela diri Tianxi, dia pasti akan menjadi Akademi Seni Bela Diri Hualing, mahasiswa baru terkuat dalam sejarah. Jika Qin Yunde bisa datang lebih dulu dan memasuki kolam Tianxi, maka kekuatannya akan sangat meningkat. Ketika dia memikirkannya, dia sangat menantikannya. Qin Yun sangat senang melihat Yang Xiyue, dan dia sangat senang, dan berkata guru, dapatkah Anda membantu saya menemukan beberapa buku tentang Quen? Saya ingin tahu lebih banyak tentang Quen Master dan Quen. Yang Xiyue tiba-tiba menghela nafas dan berkata, pemahamanmu sangat tinggi. Jika kamu bisa dibimbing oleh seseorang, kamu juga bisa menjadi master pola aneh, sayang sekali. Tidak banyak master pola aneh, dan pola aneh yang bagus ada di sana, dianggap sebagai harta karun, itu tidak akan mudah menyebar, dan saya tidak punya cara bagi Anda untuk mempelajari pola-pola aneh untuk saat ini. Qin Yun tersenyum santai tidak apa-apa, saya masih muda sekarang, dan akan ada peluang di masa depan. Tinju api. Setelah Anda menerobos, esensi batin Anda juga akan meningkat. Energi batin yang Anda saring akan lebih kuat di masa depan. Ini adalah manfaat dari menerobos. Yang Xiyue berkata selain keterbatasan teknik kultivasi, ada juga merupakan kesempatan untuk mengubah esensi batin. Misalnya, ada banyak pejuang yang akan berjuang keras di tepi hidup dan mati, memahami hidup dan mati, dan di bawah paksaan ketakutan akan kematian, menggunakan keinginan kuat mereka untuk bertahan hidup untuk merangsang potensi mereka dan menerobos kemacetan. Saya bertarung di panggung seni bela diri, dan saya tiba-tiba bisa memahami gerak kaki berlari ke awan. Qin Yun tahu kunci untuk menembus kemacetan. Saat itu, dia didorong oleh keinginan kuat untuk menang. Masih ada 3 hari untuk memulai kompetisi, dan dia berniat mencobanya saat itu untuk melihat apakah itu bisa memicu peluang terobosan. Kamu membaca buku dengan baik, aku akan membimbingmu untuk belajar tinju Yang Wang besok. Yang Xiyue membelai rambutnya dengan sangat menawan,
dan kemudian kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Qin Yun kembali ke kamar untuk membaca buku, dia membacanya dengan sangat cepat dan bisa menuliskan semuanya. Di tengah malam, setelah membaca beberapa buku, dia juga memiliki pemahaman umum tentang pola aneh dan cara menggunakannya, tetapi dia tidak cukup kuat untuk menggunakannya sekarang. Karena ini membutuhkan setidaknya tingkat kelima dari alam tubuh bela diri untuk memiliki energi batin yang cukup untuk mengukir pola roh. Di pagi hari, burung-burung di hutan bambu berkicau, dan angin sepoi-sepoi menggerakkan daun bambu, membuat suara gemerisik. Di halaman yang elegan di hutan bambu, Yang Siyue berada di paviliun, memberitahu Qin Yun tentang kesulitan tinju Yang Nguang. Langkah teratainya yang lincah bergerak maju mundur, gaun seputih salju dan sutra biru yang indah dengan tarian pinggang lurus dengan angin pagi yang lembut, seluruh tubuhnya memancarkan udara yang ringan dan halus, membuat seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan keindahan ini. Awal di pagi hari, cerdas dan anggun, cantik. Masuknya Yang Wang Fis, kamu dapat membuat tinjumu bersinar dan panas saat kamu meninju. Ketika kamu mencapai Xiao Cheng, tinjumu seperti besi merah. Itu bisa langsung meledak menjadi kilatan yang menyilaukan, dan itu menghabiskan energi internal dengan sangat cepat. Setelah Yang Siyue selesai berbicara, dia duduk dengan anggun di paviliun. Di bangku batu, dia mengambil secangkir teh yang dituangkan Qin Yun, dan menyesapnya dengan bibir merahnya. Qin Yun sangat mengaguminya, dan memiliki pemahaman mendalam tentang latihan seni bela diri yang belum pernah dia pelajari sebelumnya. Dia tiba-tiba penasaran dan bertanya, "Guru, atribut apa yang dimiliki roh bela diri Anda?" Yang Siyue meletakkan cangkir teh, tersenyum misterius, dan berkata dengan lembut, "Rahasia untuk saat ini. Ketika Anda sekuat saya di masa depan, Anda secara alami akan tahu. Anda dapat mulai berlatih tinju Yang Nguang sekarang, dan saya akan menontonnya, kamu berlatih di samping." Oke. Qin Yun berjalan keluar dari paviliun dan mulai berlatih di tanah yang datar. Di istana, di atas kursi Phoenix emas dan merah yang mewah, duduk seorang wanita berpakaian Phoenix bersulam, orang ini adalah Permaisuri Tianqin. Ketika dia mengetahui tentang situasi Qin Yun di Akademi Seni Bela Diri Hualing, dia sangat marah, menghancurkan meja batu giok di sampingnya dengan satu telapak tangan, dan berteriak dengan marah kepada pejabat senior berikut, "Kamu benar-benar sekelompok ember beras, semuanya adalah 70-an dan 80-an rubah tua bahkan tidak berurusan dengan hal kecil Qin Yun. Dia telah berada di Hualing Wuyuan selama beberapa hari. Bukan saja dia tidak melemahkannya, tetapi juga membuatnya bangkit selangkah demi selangkah." Seorang pejabat tua berjubah biru tampak malu dan berkata, "Aturan Akademi Seni Bela Diri Hualing ketat, dan kami tidak dapat menggunakannya. Selain itu, Yang Siyue sangat protektif terhadap Qin Yun, yang merupakan hambatan besar. Kami hanya bisa menunggu Qin Yun meninggalkan Hualing sekarang. Akademi Bela Diri dapat mencari peluang untuk memulai. Permaisuri-permaisuri, Anda dapat yakin bahwa dia hanya memiliki satu garis keturunan, dan dia tidak bisa melangkah terlalu jauh dalam seni bela diri." Pejabat tua lainnya membungkukkan tubuhnya, suaranya bergetar, dan berkata, "Kami telah menghabiskan segala cara untuk meminta seorang penatua di Hualing Wuyuan untuk mengusulkan untuk mentransfer Yang Siyue. Selama Qin Yun tidak bersama Yang Siyue, itu akan lebih nyaman. Mulai." Sang ratu menggertakkan giginya, matanya yang ganas berkilat, dan berkata, "Oke, terserah padamu, istana ini harus melihat kematian tragis Qin Yun." Seorang menteri tua bertanya dengan suara rendah, "Permaisuri-permaisuri, bagaimana situasi kaisar saat ini? Pergi ke iblis dan menyebabkan cedera internal yang serius dianggap sia-sia." Sang ratu mencibir, "Selama pertunangan pangeran dan Xiao Yuelan berhasil, dengan bantuan Kekaisaran Tian Xiao, kita dapat sepenuhnya melenyapkan mereka yang menentang kita." Tanda seru. Dalam beberapa hari terakhir, Qin Yun telah berlatih tinju Yang Nguang siang dan malam, dan kerja kerasnya juga membuahkan hasil. Dia mampu mempelajari Yang Nguang Fis menjadi sukses kecil, mengubah tinjunya menjadi besi panas, dan pada saat yang sama mengendalikan tinjunya untuk meledak menjadi kilatan cahaya. Yang Siyue keluar dari rumah, melihat Qin Yun berlatih tinju, mengangguk puas, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar memiliki pemahaman seni bela diri yang sangat tinggi, dan tampaknya kamu benar-benar memiliki hati seni bela diri yang legendaris, mungkin kamu bisa menguasai seni bela diri. Hukum telah dikembangkan hingga menjadi luar biasa." Ngomong-ngomong, Qin Yun,
Aku ingat kamu menggunakan seni bela diri di alun-alun istana hari itu, yang dapat membuat ki batin meledak menjadi kekuatan yang kuat. Seni bela diri macam apa itu? Ini disebut teknik ledakan ki. Saya tidak tahu apakah guru telah mendengarnya. Itu diturunkan kepada saya oleh Taisi, dan saya tidak tahu level apa itu. Qin Yun meninju tanah saat dia berbicara, dan api yang ganas meledak menjadi api. 25. Tianxi Wuhui. Di Aula Tianxi, ribuan siswa telah berkumpul. Kali ini, mahasiswa baru juga datang. Ketika mereka melihat Qin Yun datang, mereka semua penuh dengan kecemburuan. Mereka datang kali ini, di satu sisi, untuk melihat bagaimana siswa tingkat 5 bertarung, dan di sisi lain, untuk melihat bagaimana Qin Yun dikalahkan. Di Aula Tianxi yang luas, ada 9 platform kompetisi besar, setidaknya selebar puluhan meter, dan yang terbesar di tengah hingga lebar 100 meter. Ketika waktunya habis, Qin Yun berjalan ke depan untuk berkumpul. Ada total 64 orang yang berpartisipasi dalam Tianxi Wuhui, dibagi menjadi 8 kelompok, dan pertempuran penentuan terakhir akan diadakan di platform kompetisi besar di tengah aula utama. Wei Xuankun tidak jauh dari Qin Yun, dia bahkan tidak melihat ke arah Qin Yun, dia berdiri dengan bangga, dengan tatapan percaya diri, sama sekali mengabaikan Qin Yun. Setelah semua orang tiba, Dekan Zhang mulai menjelaskan aturan dan kemudian mengelompokkannya. Qin Yun ditempatkan di kelompok ke-8, dan Wei Xuankun berada di kelompok pertama. Dalam setiap grup, akan ada undian, dan 4 grup akan dibagi menjadi 4 grup untuk babak sistem gugur untuk menentukan tempat pertama. Yang pertama dari setiap kelompok, dan kemudian bersaing dengan yang pertama dari kelompok lain. Selama Wei Xuankun tidak ada dalam kelompokku, aku seharusnya merasa jauh lebih santai. Qin Yun memandang kerumunan, tetapi dia tidak melihat Yang Xiyue, dan dia tidak tahu kemana dia pergi, yang membuatnya menjadi sedikit khawatir. Sebaliknya, dia melihat Cui Hui dan datang dengan Yan Yun yang mual. No. 8 Hutai, Qin Yun dan Fang Rugang, naik ke panggung dan bersiaplah. Teriak seorang pria besar. Qin Yun adalah yang pertama, yang menarik perhatian banyak orang. Tidak ada yang optimis tentang dia baru saja memasuki level keempat, tetapi lawannya telah melangkah ke level kelima, dan ki batin dan seni bela dirinya pasti lebih baik daripada level keempat. Fang Rugang adalah seorang remaja yang tinggi dan kurus, mengenakan pakaian brokat biru yang mewah, ekspresinya penuh penghinaan, dan dia tidak memandang mata Qin Yun sama sekali. No. 8 Hutai, mulai. Fang Rugang berjalan ringan, dan bergegas maju dengan satu langkah, pahanya dengan cepat memantul, dan menyapu ke arah kepala Qin Yun, mengeluarkan angin kencang yang membuat suara mendesing. Ini adalah seni bela diri yang luhur pada tingkat spiritual, kaki angin baja. Di bawah panggung seni bela diri, seseorang berteriak ini cepat dan gila, ini adalah keterampilan untuk mengalahkan musuh. Reaksi Qin Yun sangat cepat, dia tiba-tiba menamparkan tubuhnya, meninju, harimau itu mengaum dan mengerang, mematahkan angin dan mengenai kaki Fang Rugang yang tersapu. Dia menggunakan tinju Linghu, tinju dan kaki bertabrakan, dan gelombang udara mengalir keluar. Fang Rugang, yang berdiri dengan satu kaki, kehilangan keseimbangan setelah kakinya yang ditendang dipukul dengan keras dan jatuh ke tanah. Seseorang menggunakan tinju untuk memukul kaki, dan mereka menang. Menggunakan kaki angin baja, pahanya dipenuhi dengan energi internal. Mereka sekeras baja dan dapat dengan mudah menghancurkan pepohonan. Orang normal tidak akan berani memaksa mereka, tetapi Qin Yun berani. Aku ingin tahu apakah tulang tinjunya benar-benar kuat, rusak. Fang Rugang berteriak kesakitan sambil memeluk pahanya, tidak bisa melanjutkan pertarungan. Melihat tinju Qin Yun yang terkepal, dia tidak bisa menahan rasa takut dan hanya bisa mengakui kekalahan. Fang Rugang, kalah. Qin Yun menang. Kemenangan tingkat keempat vs tingkat kelima Qin Yun benar-benar menang. Dan itu hanya menggunakan satu gerakan, itu adalah tinju Linghu dari jalan yang buruk. Murid-murid tua dari seni bela diri tingkat kelima itu semuanya tercengang, dan mereka mengeluarkan suara terkejut yang rendah. Apakah ini benar? Qin Yun benar-benar mengalahkan Fang Rugang hanya dengan satu gerakan. Itu benar. Fang Rugang seharusnya tidak mundur dalam kultivasinya, kan? Kenapa dia begitu kasar, dan dia dipukuli dengan tinju Linghu dari jalan yang busuk? Sulit dipercaya bahwa siswa baru seni bela diri tingkat keempat benar-benar mengalahkan siswa lama seni bela diri tingkat kelima.
Fang Rugang terlalu memalukan bagi siswa lama kita. Kerumunan membuat segala macam keraguan dan kejutan. Fang Rugang berjalan di panggung kompetisi dengan malu dan marah di bawah tatapan menghina semua orang. Cui Hui berkata dengan wajah tidak senang kibatin Qin Yun sangat gila, terutama karena roh bela diri api emas ungu, kecuali bahwa kibatin tidak dapat dipisahkan dari tubuh, intensitasnya tidak berbeda dengan tingkat kelima, tidak heran yang Si Yue akan membiarkannya berpartisipasi. Tianxi Wuhui, dia sudah memiliki kekuatan tertentu. Yan Yun mendengus, menghina tidak peduli apa, dia akhirnya akan kalah dari Kakak Kun. Kakak Kun adalah seniman bela diri tingkat kelima terkuat. Karena ada sangat sedikit orang dengan Zijin Huo Wuhun, tidak ada yang tahu seberapa kuat kibatin dari jenis Wuhun ini. Sekarang, semua orang dapat melihat keuntungan dari seni bela diri tingkat lanjut dari kekuatan Qin Yun. Semangat bela diri satu tingkat lebih tinggi dan meremukkan orang sampai mati. Segera, putaran pertama platform kompetisi nomor 8 berakhir, dan putaran kedua akan menyusul. Qin Yun adalah yang pertama lagi. Qin Deren. Festival seni bela diri Tianxi dimulai 1 jam kemudian, dan kompetisi dari 8 kelompok telah berakhir. Qin Yun tidak terluka dan memenangkan tempat pertama dalam grup. Dan dia adalah yang pertama di grup, kebanyakan dari mereka terluka. Ini akan memberinya keuntungan besar di kompetisi berikutnya. Hanya segelintir dari 3 yang tidak terluka. 2 dari mereka adalah Qin Yun dan Wei Xuankun, dan yang lainnya adalah pria tampan dengan senyum lembut, namanya Qin Deren. Qin Deren. Sepertinya aku pernah mendengarnya. Mungkinkah itu pewaris Raja Qin? Qin Yun tiba-tiba teringat. Banyak orang tidak tahu identitas Qin Deren, tetapi dia tahu bahwa itu adalah sepupunya. Ayah Qin Deren adalah adik kaisar, Raja Qin yang terkenal, yang menjaga perbatasan. Karena keluarganya berada di perbatasan, situasi di rumah tidak diketahui semua orang. Aku tidak tahu bagaimana hubungan antara Raja Qin dan Ratu. Qin Yun diam-diam berpikir, dan kemudian pergi untuk menggambar. Sayangnya, dia tertarik untuk bersaing dengan Qin Deren. Qin Deren datang dan tersenyum pada Qin Yun kebetulan sekali. Tunggu di panggung kompetisi, tolong beri saya lebih banyak saran. Dia berusia 10 tahun, sedikit lebih tinggi dari Qin Yun, dengan wajah kurus dan wajah yang sangat tampan, dia mengenakan pakaian putih sederhana, dan dia tampan. Saya harap Yang Mulia akan berbelas kasih. Qin Yun tidak tahu apakah pihak lain adalah musuh atau teman, dan dia tidak memiliki bagian. Hanya saja kamu harus berbelas kasih, aku mungkin bukan lawan. Qin Deren tersenyum. Nadanya sederhana, dan wajahnya penuh senyuman. Qin Yun hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi, mencoba yang terbaik untuk menang dan memenangkan kesempatan untuk memasuki kolam Tianxi adalah hal yang paling penting. Keduanya pergi ke panggung kompetisi. Qin Deren mengalahkan lawan dengan satu gerakan di kompetisi grup, kekuatannya tak terduga. Dia seharusnya menjadi satu-satunya orang yang bisa melawan Wei Xuankun. Saya tidak tahu apa latar belakangnya, dan seni bela diri juga sangat bagus. Ketika dia berkompetisi barusan, meskipun dia hanya menggunakan satu gerakan, setiap gerakan sangat pintar dan mendalam. Qin Deren biasanya menghabiskan banyak uang dan berteman baik. Dia pasti memiliki banyak latar belakang, dan dia jelas bukan orang biasa. Semua orang berbicara tentang Qin Deren di atas panggung. Kakak Yun, aku tahu keberadaan Grandmaster. Bisik Qin Deren saat dia melewati Qin Yun. Qin Yun terkejut ketika dia mendengarnya. Tapi Qin Deren baru saja mengatakan ini, dan dengan cepat berjalan ke sisi platform kompetisi, puluhan meter dari Qin Yun. Mulailah. Seorang lelaki tua berteriak, kontes dimulai. Qin Yun gelisah karena apa yang dikatakan Qin Deren barusan. Pada saat ini, dia kembali ke akal sehatnya ketika dia melihat Qin Deren bergegas ke arahnya. Serangan Qin Deren tidak begitu ganas, dia dapat dengan mudah menghindari pukulan. Saudaraku, di mana Grandmaster? Qin Yun bertanya dengan suara rendah ketika dia berbalik ke samping untuk menghindarinya. Di istana Qin. Qin Deren menjawab, dan kemudian menamparkan Qin Yun dengan telapak tangannya, membiarkan Qin Yun dengan mudah menghindarinya. Qin Yun diam-diam senang, dan akhirnya tahu keberadaan Grandmaster. Ayo Britos, aku akan sengaja keluar dari platform kompetisi untuk membuatmu menang. Potensimu luar biasa. Kamu harus berusaha keras untuk memasuki kolam Tianxi, menjadi lebih kuat sesegera mungkin, dan menggulingkan kekuatan ratu. Kami Qin Wangfu ada di pihakmu.
Qin Deren berbisik lagi, latihan kaisar sudah gila, dan itu telah dihapuskan. Kelompok ratu telah mengendalikan seluruh kekaisaran. Qin Yun terkejut, dia tidak pernah tahu tentang kaisar untuk waktu yang lama. Ayo, bisik Qin Deren. Melihat Qin Deren bermain perlahan, semua orang sedikit bingung. Qin Deren pasti sengaja melakukannya. Sepertinya dia ingin mengolok-olok Qin Yun. Itu benar, itu seperti kucing yang menangkap tikus. Setelah kamu merasa cukup, bunuh dia dengan satu gerakan lagi. Lihat, Qin Deren serius. Tiba-tiba satu orang berteriak. Melihat Qin Deren bergegas, Qin Yun buru-buru menamparnya. Menurut apa yang dikatakan Qin Deren barusan, dia tidak memiliki ki batin yang kuat. Dia menamparnya dengan telapak tangan, dan ketika telapak tangan itu dekat dengan telapak tangan Qin Deren, dia tiba-tiba merasakan ki batin yang kuat memancar keluar dari tubuh lawan. Aku ditipu olehnya. Qin Yun terkejut dan marah, dan melihat kelicikan melintas di mata Qin Deren. Pedang Kunlan. Mata Qin Deren terluka oleh cahaya kuat yang dilepaskan oleh tinju Yang Wang. Matanya menjadi merah, dia tidak bisa melihat apa-apa, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Tinju Yang Wang Qin Yun mendominasi dan panas, menderu, gelombang api lahir, menutupi Qin Deren. Ledakan. Perut Qin Deren sangat dipengaruhi oleh tinju yang marah, dan semburan api meledak, menyebar ke seluruh tubuh. Beberapa guru terkejut dan bergegas untuk memadamkan api. Qin Yun berdiri perlahan, tinjunya masih arogan. Setelah dia menarik napas dalam-dalam, dia melirik Yan Yun, seolah memberitahunya bahwa hal yang sama terjadi padamu. Beberapa saat yang lalu, Yan Yun masih tersenyum bangga, tetapi pada saat ini, dia terdiam. Dia buru-buru menatap Wei Xuankun yang tidak jauh, dan hanya berharap Wei Xuankun bisa sepenuhnya menghapus Qin Yun. Qin Deren, putra tertua Raja Qin, tidak lebih dari itu. Qin Yun memandang Qin Deren yang sekarat dan tersenyum dingin. Qin Deren sebenarnya adalah putra Raja Qin. Semua orang kagum ketika mereka akhirnya mengetahui detail Qin Deren, tetapi mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Qin Yun untuk mengalahkan karakter seperti itu. Kali ini, yang dikalahkan Qin Yun bukanlah murid biasa yang terkenal, tetapi putra tertua Raja Qin, bukan masalah kecil. Kemenangan Qin Yun kali ini tidak semudah sebelumnya, dan sepertinya dia terluka parah. Tentu saja, cedera Qin Deren bahkan lebih serius. Jika dia tidak beristirahat dengan baik selama 3 atau 5 tahun, dia tidak akan bisa pulih. Dalam kompetisi, cedera tidak bisa dihindari. Selama bertahun-tahun, siswa muda dengan kualifikasi yang baik telah dihapuskan karena ini, dan semua orang tidak terkejut. Qin Yun menang lagi. Seni bela diri tingkat kelima bukan tandingannya, apalagi seni bela diri tingkat keempat. Apakah dia seorang seniman bela diri tingkat 4? Ini terlalu menakutkan. Setiap orang memiliki keraguan seperti itu, kekuatan semacam ini benar-benar tidak masuk akal. Pada saat ini, banyak orang tidak memandang rendah Qin Yun seperti sebelumnya. Qin Yun terluka oleh Qin Deren. Bahkan jika dia bisa mencapai final, dia tidak bisa mengalahkan Wei Xuankun. Sulit untuk mengatakannya sekarang, karena guru yang ada di sini. Jika dia membantu menyembuhkan Qin Yun, mungkin Qin Yun bisa pulih. Ketika semua orang berdiskusi, ketika mereka melihat Yang Xiyue berjalan masuk dari pintu aula utama, mereka semua buru-buru memberi jalan. Begitu Yang Xiyue tiba, dia melihat Qin Yun berjalan goyah dan perlahan-lahan berjalan di panggung kompetisi, jelas terluka. Ini membuatnya tidak sabar, dan dengan cepat menampilkan Gao Jue Qinggong, tetapi dengan sedikit lompatan, dia naik ke udara dan terbang ke panggung kompetisi. Gaun putih sederhana Yang Xiyue dipenuhi dengan kabut berkilau, menari ringan dengan gaun itu, lembut dan gesit, seperti peri yang turun dari bumi, dan itu benar-benar indah. Dia sangat cantik sehingga semua orang kagum padanya. Yang Xiyue terbang ratusan meter di udara, dan jatuh ringan di samping Qin Yun, dan buru-buru mendukungnya. Suaranya yang dingin membawa sedikit kelembutan, dan berkata dengan lembut, "Mengapa kamu sangat terluka? Kamu sudah menyuruhku untuk tidak memaksa dia." Saat dia berbicara, dia buru-buru menggunakan kekuatan internalnya yang lembut dan murni untuk memasuki tubuh Qin Yun untuk membantunya menyelesaikan luka internalnya. Beberapa siswa laki-laki sangat cemburu ketika mereka melihat Yang Xiyue merawat Qin Yun dengan begitu lembut. "Aku ceroboh dan tertipu." Qin Yun secara singkat memberitahu Yang Xiyue tentang prosesnya, yang membuatnya marah. Di sisi lain, Wei Xuankun sudah menang,
tapi dia masih menang dengan mudah. Kompetisi telah berlangsung sejauh ini, dan masih ada 4 orang yang tersisa. Di babak selanjutnya, 2 pemenang bisa melaju ke final. Dilihat dari situasi saat ini, kecuali Wei Xuankun, 3 lainnya terluka pada tingkat yang berbeda-beda. 2 dari siswa yang terluka lebih parah, guru mereka telah memutuskan untuk mundur dari kompetisi. Karena bahkan jika kita memenangkan 1 pertandingan lagi, kita tidak akan bisa mengalahkan Wei Xuankun yang terakhir. Qin Yun dan Wei Xuankun, kamu akan memiliki pertandingan terakhir. Din Zhang berjalan ke sisi Qin Yun dan membujuknya, sudah terlambat untuk memutuskan untuk pensiun. Qin Yun bersaing dengan Qin Deren sekarang, dan menderita banyak cedera. Selain itu, dia hanya di tingkat keempat seni bela diri, dan dia bangga dengan prestasinya di Tianxi Wuhui. Tidak, wajah Qin Yun tegas, esensi batinnya tidak terluka, tetapi lengan dan tubuhnya sedikit sakit. Terobosan yang mengejutkan. Qin Yun, aku akan membiarkanmu melakukan 2 gerakan. Wei Xuankun tersenyum bangga dan berkata, aku akan menunjukkan kepadamu hari ini, apa itu jenius seni bela diri yang sebenarnya, datang dan serang. Begitu Qin Yun mendengar ini, dia segera menginjak gerakan kaki awan dan bergegas ke Wei Xuankun. Begitu tinjunya keluar, sinar cahaya meledak. Panggilan. Tinju Qin Yun mendarat di tudung berlian Wei Xuankun, membuat embusan angin. Ki batin yang dia tembakkan menghilang secara misterius, seperti memukul batu yang kaku. Para siswa tua di bawah tertawa terbahak-bahak. Topeng Ki Vajra yang dilepaskan oleh kekuatan internal orang tidak dapat digoyahkan oleh Ki internal Anda yang lemah. Ini benar-benar di atas. Tinju api digunakan dengan baik, tetapi basis kultivasinya terlalu lemah. Para tetua tertawa. Qin Yun mundur beberapa langkah dan menggunakan teknik ledakan ki lagi. Setelah meninju tinjunya, ki batinnya meledak. Ledakan. Tinjunya menghantam penutup udara, dan embusan angin meletus. Meskipun penutup udara sedikit berfluktuasi, Wei Xuankun masih tidak terluka. Ini juga diharapkan oleh semua orang, jika Qin Yun bisa bergerak, itu akan menjadi neraka. Sangat kuat, Qin Yun bergegas menjauh dari Wei Xuankun. Jika dia dipukul, dia akan mendapat masalah. Mau lari, Wei Xuankun berkata sambil tersenyum, kamu tidak punya kesempatan. Saya melihatnya berkedip, menyeret bayangan, dan mengejar Qin Yun dalam sekejap mata. Ini Ling Fengbu, dengan tingkat spiritualitas yang tinggi, tidak, Fei Yanbu juga memilikinya. Wei Xuankun benar-benar jenius, dan dia telah menggabungkan 2 disiplin Qinggong dengan sempurna. Mata Cui Hui cerah dan dia memuji dengan keras. Lebih serius daripada pergi dulu, aku tidak bisa menahan tawa. Seni bela diri yang dikuasai oleh Wei Xuankun bahkan lebih patut ditiru, dan dia benar-benar dapat memiliki 2 seni cahaya tingkat tinggi. Tingkat kekuatan cahaya ini sulit diperoleh kebanyakan orang. Kakak Kun bertekad untuk menang. Jika dia memasuki kolam Tianxi dan keluar, dia pasti akan berada di seni bela diri tingkat 6. Memurnikan senjata spiritual sudah dekat, dan dia akan memberiku 1. Yan Yun tersenyum bangga, membuat banyak gadis iri. Qin Yun, cepat dan akui kekalahan. Yang Xiyue tiba-tiba berteriak ketika dia melihat situasinya tidak baik. Tidak ada kesempatan. Setelah Wei Xuankun menyusul Qin Yun, dia tertawa terbahak-bahak, telapak tangannya menebas, menyebabkan ledakan sonik. Ini adalah telapak tangan pemecah gelombang dengan tingkat spiritual yang sangat baik. Bang-bang. Meskipun Qin Yun mengelak, bahu kirinya masih ditebas, menyebabkan rasa sakit yang parah. Ledakan. Kecepatan Wei Xuankun terlalu cepat, dan dalam sekejap mata dia menebas lagi, menjatuhkan Qin Yun ke tanah. Setelah itu, dia dengan cepat melepaskan kekuatan internal, dan dia keluar dari tubuh. Di bawah tekanan berat, itu menyelubungi masa lalu, membuat Qin Yun tidak bisa bergerak. Akui kekalahan. Tidak ada kesempatan. Aku akan menghabisimu. Wei Xuankun menyeringai penuh kemenangan. Yang Xiyue hendak bergegas maju, tetapi dihentikan oleh Cui Hui dan beberapa tetua dan guru, tidak dapat bergerak maju. Presiden, Qin Yun telah mengakui kekalahan. Teriak Yang Xiyue dengan marah. Dia tidak mengakui kekalahannya sendiri, ini sangat kejam di panggung seni bela diri. Cui Huai berteriak keras Yang Xiyue, jangan melanggar aturan Akademi Seni Bela Diri Hualing kami. Qin Yun begitu ditekan oleh kekuatan internal sehingga sulit untuk bergerak, tetapi dia tidak melepaskan perlawanannya.
Esensi batin dantiannya tiba-tiba berputar dengan cepat, bersinar dengan cahaya. Energi batin dalam esensi batinnya melonjak, seperti binatang buas raksasa yang pergi ke laut, dan raungan yang dalam dan kuat bergema. Qin Yun, ini adalah celah antara kamu dan aku. Jangan salahkan aku, persaingan di jalur seni bela diri sangat kejam, terimalah takdirmu. Wei Xuankun mencibir keras, melambaikan telapak tangannya, dan melambaikan ombak. Tiba-tiba, tubuh Qin Yun meledak dengan aerosol ungu emas, mengirimkan lolongan yang mengejutkan, seperti auman naga. Ini tidak mungkin. Mata tua Din Zhang yang menyipit tiba-tiba melebar, dan dia menatap Qin Yun dengan kaget. Bohong, nafas ini, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Setelah Cui Hui melihatnya, dia terus menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia baru berusia 15 tahun, bagaimana mungkin? Seorang lelaki tua berseru kaget. Apakah ini benar? Yang Xiyue juga tercengang dan berseru. Semua siswa saling memandang, apa yang terjadi? Wei Xuankun bahkan lebih terkejut, kekuatan yang begitu menakutkan membuatnya ketakutan. Kabut emas ungu di tubuh Qin Yun terus berfluktuasi, seperti hembusan angin dan ombak. Setelah itu, ki batin yang luas terombang-ambing keluar dari inti batin, seperti gelombang, mengalir ke seluruh tubuh. Seni membunuh angin. Putra Master Quen. Seorang jenius seni bela diri. Kamu telah kehilangan wajah ayahmu. Kembalilah dan berlatihlah selama 3 tahun lagi. Qin Yun mencibir, tinjunya yang berapi-api bergegas dan menabrak Wei Xuankun. Panggilan. Gelombang udara naik, dan Wei Xuankun terkena gelombang liar, terbang secara horizontal, dan menabrak dinding di kejauhan. Wei Xuankun kalah, Qin Yun menang. Dekan Zhang tercengang dan berteriak. Cui Hui, Yan Yun, dan beberapa guru bergegas untuk memeriksa cedera Wei Xuankun. Mereka buru-buru mengeluarkan beberapa pil berharga dan memberikannya kepada Wei Xuankun untuk ditelan. Qin Yun berjalan cepat ke sisi platform kompetisi dan mengambil pedang Kunlan. Semua orang tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Qin Yun benar-benar menang. Dan dia masih menerobos pada saat kritis, melangkah ke tingkat kelima seni bela diri. Qin Yun, kamu sudah selesai, beraninya kamu menyakiti kakak Kun. Ayahnya tidak akan membiarkanmu pergi. Yan Yun datang dan berteriak dengan marah. Wei Xuankun didukung oleh seorang guru, tetapi dia tidak pingsan. Mengapa dia hanya diizinkan untuk menyakitiku dan tidak mengizinkanku untuk menyakitinya? Qin Yun tertawa panggung seni bela diri sangat kejam. Hanya para pengecut yang akan membiarkan wanita dan ayah mereka maju setelah kalah. Kamu. Yan Yun melihat pedang di tangan Qin Yun dan menginjak kakinya dengan marah. Xiao Yun, cepat ambil pedangnya kembali. Wei Xuankun, yang terluka dan lemah, berbisik dengan cemas. Tidak hanya dia terluka dan dikalahkan, tetapi senjata spiritual tingkat rendah juga diberikan. Wei Xuankun benar-benar malu. Qin Yun, apakah kamu ingat? Ketika aku masih kecil, kamu datang untuk menghadiri ulang tahun dan berkata bahwa kamu bisa menjanjikan sesuatu kepadaku. Yan Yun mengertakkan gigi dan berkata, kamu adalah seorang pria, dan sekarang kamu akan memenuhi apa yang kamu inginkan. Kamu berjanji padaku. Janji. Berjanjilah padaku, berikan aku pedang Kunlan di tanganmu. Yan Yun adalah sepupu Qin Yun. Dia adalah lelucon ketika dia masih kecil, tapi sekarang dia mengungkitnya. Semua orang tertawa diam-diam di dalam hati mereka, siapa yang akan menyerahkan senjata spiritual yang begitu berharga karena lelucon masa kecil. Qin Yun mengerutkan kening. Di masa kecilnya, dia memiliki hubungan yang baik dengan Yan Yun, tetapi setelah kehilangan kekuatan, teman bermain masa kecilnya memalingkan wajah mereka dan tidak mengenali mereka, yang membuatnya sangat tidak berdaya. Oke, aku berjanji padamu. Kata-kata Qin Yun tidak terduga. Yang Xiyue tiba-tiba ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berbicara. Dia juga berpikir bahwa Qin Yun tidak akan setuju. Lagi pula, tidak ada yang akan menertawakannya. Wei Xuankun adalah objek ejekan. Qin Yun menarik pedang Kunlan dari sarungnya, tangannya tampak merah menyala, meraih tubuh pedang dengan keras, dan melipatnya dengan penuh semangat. Kapan? Dengan suara nyaring, pedang Kunlan patah. Banyak orang tercengang oleh pemandangan ini, dan aula menjadi sunyi lagi. Hehe, hal-hal yang dimurnikan oleh Master Quen sangat rapuh, jangan khawatir. Qin Yun tersenyum dan melemparkan pedang yang patah ke kaki Yan Yun.
Dia melihat pola roh pada pedang dan mendengar erangan pedang ketika dihunus, jadi dia tahu itu adalah pedang roh berkualitas sangat rendah, dan kemudian dia mencobanya, dan pedang itu patah. Wei Xuankun memandang pedang patah, wajahnya pucat, dia tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Alat spiritual tingkat rendah sebenarnya rusak seperti ini. Semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah pedang ini dibuat oleh Master Quen. Qin Yun, kamu akan mati. Cui Hui menghentakkan kakinya dengan marah, berteriak, dan buru-buru membantu Wei Xuankun pergi. Yan Yun dikejutkan oleh kekuatan Qin Yun dan meninggalkan Cui Hui. Wei Xuankun sangat kuat dalam pikirannya, tetapi dia dikalahkan oleh orang yang paling dia benci. Qin Yun benar-benar menang, dan bahkan menerobos ke tingkat kelima seni bela diri, yang membuat orang-orang yang hadir menghela nafas dengan emosi, tetapi mereka menyaksikan tempat pertama Qin Yun. Setelah kompetisi, dua pria besar mengangkat meja putar. Ini untuk lotere. Jika Anda menang, Anda dapat memiliki undian lotere sekali. Biasanya, biayanya 10.000 koin kristal untuk menggambar sekali. Din Zhang berkata sambil tersenyum ketika Anda memutar meja putar dan berhenti. Apa yang penunjuk arahkan ke, Anda bisa mendapatkan apa saja. Qin Yun melihat hadiah di meja putar dan mengutuk dalam hati. Ada lusinan hadiah di meja putar, tetapi semuanya adalah barang lain-lain, seperti pakaian dan sepatu. Hanya latihan yang disebut seni memotong angin yang bagus. The Wind Slashing Art adalah keterampilan bela diri yang unggul di tingkat spiritual. Itu dapat digunakan secara langsung dengan tangan atau dengan pisau dan kapak. Yang Xiyue datang dan menghela nafas, saya mendengar bahwa selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah melakukannya, bisa menggunakan seni tebas angin. Aku baru saja mendengar banyak omelan datang dari bawah. Saya telah memainkan hal ini sebelumnya, dan saya mendapatkan mangkuk yang pecah dengan mengadu saya untuk 20.000 koin kristal. Saya bermain 30.000 dan mendapat sabuk rusak. Aku juga pernah diadu. Qin Yun diam-diam membenci Hualing Wuyuan, dan menggunakan meja putar ini untuk menipu banyak koin kristal. 30. Tubuh tempering Sikuan. Setelah pintu ditutup, Dekan Zhang tersenyum dan berkata, Qin Yun, kamu mengendalikan ki batinmu dengan baik. Zhang Zhang mengenakan mantel abu-abu dan tampak seperti lelaki tua kecil, tetapi dia sangat kuat. Gerakan kecil Qin Yun dengan meja putar sulit disembunyikan dari mata tuanya yang berpengetahuan luas. Presiden, aku tidak mengotori. Qin Yun menjulurkan lidahnya, dan sedikit khawatir di dalam hatinya bahwa jiwa bela dirinya yang kedua akan terungkap. Itu tidak masuk hitungan. Bahkan jika itu pelanggaran, aku akan memberimu seni tebas angin. Din Zhang berkata sambil tersenyum, kamu memang jenius yang langka, jauh lebih baik daripada pangeran baru itu. Aku berencana untuk berhenti Wei Xuankun, tapi aku tidak berharap kamu menerobos, yang benar-benar mengejutkan. Qin Yun berkata dengan penuh terima kasih, Din, untuk hatimu. Din Zhang berhenti, berbalik dan bertanya, dengan tatapan serius, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang ayahmu? Qin Yun segera mengerutkan kening, apakah ayahnya benar-benar gila? Din Zhang tampak sangat terkejut dan bertanya, siapa yang kamu dengarkan? Qin Deren. Qin Yun memberitahu Din Zhang tentang pertempurannya dengan Qin Deren. Begitu Presiden Zhang mendengarnya, dia dengan tegas menegur Raja Qin selalu ingin merebut tahta, jadi dia dibawa jauh. Kamu benar-benar percaya omong kosong putranya. Bukankah kamu sudah dewasa setelah bertahun-tahun? Qin Yun juga tidak tahu asal-usul Zhang Zhang, dia tampaknya sangat mengkhawatirkannya. Dia mengangguk dan berbisik, aku ceroboh, aku akan berhati-hati di masa depan. Din Zhang menghela nafas dan terus berjalan ke depan, berkata, beberapa tahun yang lalu, Kaisar ayahmu membuat kesalahan karena dia menyerang ranah seni bela diri, dan mendapat masalah. Dia tidak lagi berada di istana, bersembunyi dan menyembuhkan secara rahasia. Tapi Tian Qin di istana, banyak pejabat lama berpikir bahwa dia sudah selesai, terutama permaisuri, dan mereka ingin naik tahta sekarang. Qin Yun telah menyalahkan ayahnya sebelumnya, tetapi sekarang dia tahu bahwa ayahnya tidak dapat melindunginya karena dia mengalami kesulitan besar, yang membuat suasana hatinya sangat rumit. Jangan terlalu banyak berpikir sekarang, tingkatkan saja kekuatanmu. Ada banyak ratu di Hualing Wuyuan, tetapi dengan aku di sini, kamu tidak perlu takut pada mereka. Din Zhang berjalan ke ujung, membuka pintu yang diukir dengan singa emas,
dan berkata, "Masuk, ini adalah kolam Tianxi. Ingat, berendam di kolam. Jika Anda tidak tahan, segera keluar, jangan beranilah." Ruangan batu tempat kolam Tianxi berada sangat sederhana, seperti di dalam gua, dan sangat kontras dengan dekorasi mewah di luar. Itu tidak besar di dalam, dan dindingnya ditutupi dengan api putih, bersinar terang. Di tengah, ada kolam persegi selebar 2 meter, dan air di dalamnya seperti darah, menggelegak, seolah-olah mendidih. "Aku akan menunggumu di luar." Din Zhang menepuk bahu Qin Yun. "Ingat, jika kamu tidak tahan, keluarlah dengan cepat." Qin Yun mengangguk dan berjalan dengan gugup dan gembira. Setelah pintu tertutup, dia buru-buru menanggalkan pakaiannya dan melangkah ke kolam Tianxi yang misterius. Begitu dia memasuki kolam, dia sangat panas sehingga dia mengeluarkan erangan rendah, dan ketika dia mengedarkan energi batinnya dan beredar ke seluruh tubuhnya, dia tidak merasakan apa-apa. Bagaimana kolam Tianxi ini bisa terbentuk? Qin Yun mengambil air merah dengan tangannya, tetapi dia tidak mengerti mengapa. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan panas yang dengan cepat memasuki tubuhnya dan menembus ke dalam daging dan darahnya, sungguh luar biasa. "Guru mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa di kolam Tianxi, cobalah untuk membuka meridian seluruh tubuh." Dia segera menutup matanya, mengendurkan tubuhnya, dan membiarkan kekuatan panas mengalir di tubuhnya. Dalam tubuh manusia, ada banyak meridian, yang setara dengan saluran untuk aliran ki internal dan kekuatan internal. Namun, banyak meridian terhalang karena berbagai alasan. Dalam keadaan normal, sulit untuk mendeteksi penyumbatan, dan tidak merasakan dampak apapun. Namun, jika Anda ingin ki batin cepat beredar ke seluruh tubuh, Anda harus membuka semuanya. Dengan membuka semua meridian, dapat dengan cepat menyebarkan energi internal ke seluruh tubuh, menyehatkan daging dan tulang lebih cepat, memperkuat tubuh, dan memperkuat jiwa. Pada tahap selanjutnya dari keadaan bela diri, yang paling penting adalah mengolah tubuh. Hanya tubuh fisik yang cukup kuat untuk membawa kekuatan Dao dan melangkah ke ranah seni bela diri. Oleh karena itu, pada tahap selanjutnya dari pelatihan seni bela diri, seseorang dapat secara bertahap merasa bahwa sulit untuk mengembangkan seni bela diri yang sempurna karena meridian terhalang, yang akan berdampak besar pada memasuki dunia seni bela diri. Pada saat itu, jika meridian dibuka secara paksa lagi, meridian akan rusak, dan sudah terlambat. Tidak sakit, dan sangat nyaman. Qin Yun merasa bahwa dia direndam dalam air panas dengan suhu yang tepat, dan tidak ada rasa sakit dalam legenda itu. Arus hangat yang masuk ke tubuhnya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh dan mengalir di berbagai bagian. Stimulasi hangat semacam ini membuatnya merasakan kenikmatan paling nyaman dalam hidupnya. Tianxi Totem. Yang Xiyue menggantikan Presiden Zhang dan menunggu dengan sabar di luar pintu, selalu memperhatikan nafas kehidupan Qin Yun. Qin Yun dapat berendam di kolam Tianxi selama beberapa hari, menunjukkan bahwa potensinya sangat besar, yang membuatnya diam-diam terkejut. 3 hari lagi berlalu, dan Qin Yun menghabiskan total 10 hari di kolam Tianxi. Pada hari ke-10, Qin Yun akhirnya keluar dari kolam Tianxi. Dia melihat kembali ke kolam, air kolam yang semula berwarna merah darah, tetapi sekarang menjadi sangat jernih. "Aku tidak tahu berapa hari telah berlalu. Aku benar-benar tertidur." Sangat nyaman baginya untuk berendam di dalamnya, dan dia tidur nyenyak. Jika ada yang tahu bahwa dia tidur di kolam Tianxi selama 10 hari, tidak ada yang akan percaya padanya. Semua orang tahu betapa menakutkannya kolam Tianxi, karena kolam Tianxi juga memiliki julukan yang disebut kolam setan Tianxi. Dalam sejarah Hualing Wuyuan, ada beberapa siswa yang pingsan di kolam karena tidak tahan dengan rasa sakit, dan bahkan tulang mereka meleleh. Qin Yun mengambil pakaian itu dan hendak mengenakannya, ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak garis ungu emas di lengan kirinya, dan itu tampak familiar. Dia melihat lebih dekat, tiba-tiba terkejut di dalam hatinya, dan berteriak dengan suara rendah, "Ini totem Tianxi." Alasan mengapa itu terlihat familiar adalah karena ketika melewati koridor Tianxi, ada banyak totem Tianxi serupa di kedua dinding dan tanah. Bukankah hanya mandi dan tidur? Totem Tianxi muncul, tapi tidak jelek. Qin Yun menyentuhnya dengan tangannya, seolah-olah itu tumbuh dari kulit. Dia sangat bingung, dan dia tidak tahu bagaimana totem singa akan mempengaruhinya. Tidak masalah, jika ketahuan, konon aku sendiri yang membuat tato itu. Dia khawatir jika dia mengatakan yang sebenarnya,
dia akan dianggap sebagai sekte jahat, dan kemudian mengatakan bahwa dia mempraktikkan seni jahat. Atau sesuatu. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia telah tenggelam di kolam Tianxi selama 10 hari, yang dengan sendirinya merupakan hal yang sangat jahat. Setelah Qin Yun berpakaian, dia menguji hasil yang diperoleh dengan berendam di kolam Tianxi. Dengan memutar pikirannya, dia mengendalikan rotasi cepat esensi batinnya, dan ki batin yang dilepaskan, melalui semua meridian, langsung mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Bagus, semua meridian terbuka. Dia tersenyum sangat puas. Semua meridian dikeruk, keberuntungan sangat mulus, dan ki batin dapat mencapai jantung. Dalam pertempuran, ini bisa memimpin. Selain itu, tubuh menjadi lebih keras setelah ditempa oleh mata air Tianxi. Kamu dapat menggunakan langkah awan api dalam sekejap. Yang paling menggairahkannya adalah ketika elemen dalam berputar dengan cepat, ia dapat melepaskan kekuatan dalam seperti benang. Apakah ini kekuatan batin? Aku benar-benar mengolahnya seperti ini. Qin Yun masih berpikir untuk meminta Yang Xiyue mengajarinya kekuatan batin. Menumbuhkan kekuatan batin berarti Anda dapat mengukir pola aneh, dan Anda dapat mulai mempelajari cara memperbaiki pola aneh. Yang Xiyue berada di luar gerbang kolam Tianxi, wajahnya yang cantik penuh kekhawatiran, dan dia berjalan dengan cemas. Tiba-tiba, gerbang batu danau Tianxi terbuka. Qin Yun, yang bersemangat tinggi, baru saja keluar dari pintu ketika dia mencium aroma angin bertiup ke wajahnya. Itu adalah aroma yang dia kenal. Begitu Yang Xiyue melihat gerbang batu terbuka, dia berjalan cepat. Dia mengenakan gaun kuning polos, cantik dan elegan, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Qin Yun berpikir bahwa Din Zhang sedang menunggunya di sini, tetapi sekarang Yang Xiyue ada di sini, dia sangat bahagia di dalam hatinya. Dia melihat ke kedua sisi dan bertanya, "Guru, mengapa Anda di sini? Di mana dekan? Apakah kamu baik-baik saja?" Yang Xiyue mengerutkan kening dan bertanya dengan penuh semangat. "Tentu saja aku baik-baik saja, aku telah mengembangkan kekuatan batinku." Qin Yun berkata dengan senyum puas, lalu merentangkan telapak tangannya, memaksakan benang sutra ungu emas yang samar. Ketika Yang Xiyue melihat kekuatan batin itu, dia tercengang seolah ada gelombang di hatinya. Mengolah kekuatan batin bukanlah masalah sepele, itu setara dengan melangkah ke alam seni bela diri tingkat 6 dengan setengah kaki. "Kamu bocah, kamu aneh." Yang Xiyue merasa lega, dia tidak bisa menahan tawa seperti bunga, dan berkata dengan lembut, "Kamu sudah berada di sana selama 10 hari, bukankah kamu takut sakit?" Tanda tanya. Mata air Tianxi sepanas besi cair. Kebanyakan orang hanya bisa bertahan 1 hari. Qin Yun juga terkejut. "Saya tidak menyangka 10 hari akan berlalu." "Apakah sakit?" "Saya tidak merasakannya. Sangat nyaman, saya tertidur di dalam." Kekuatan jiwa darah. Qin Yun menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Guru, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda lagi." Saat itu, saudara ipar saya mengajari saya sedikit pola aneh, dan sekarang saya ingin belajar. Yang Xiyue diam-diam senang, mengambil koin ametis Qin Yun, mengangguk dan berkata, "Karena Anda memiliki pola yang aneh, itu bagus, saya akan membeli bahan untuk Anda." Melihat Yang Xiyue pergi, Qin Yun juga kembali ke kamar dan mengeluarkan gulungan bambu dengan pola aneh. Salah satu jilidnya adalah 36 pola roh. Dia mempraktikkan pola roh di dalamnya, dan untuk jangka waktu tertentu, dia bisa menggambarnya dengan sangat mahir dengan pena. Qin Yun dengan hati-hati melihat gulungan pola spiritual di tangannya, merenungkannya dengan hati-hati, dan berkata dalam hatinya, "Saya telah memeriksa buku-buku dan mereka semua mengatakan bahwa semakin kompleks pola spiritual, semakin kuat mereka. Tetapi pada pedang biru Kun Wei Xuan Kun, pola spiritual yang terukir itu hanya beberapa pukulan sederhana. Pedang Kun Lan juga sangat rapuh, mungkinkah Master Quen dapat memperbaiki alat spiritual pada tingkat ini?" Wei Xuan Kun sebenarnya diperlakukan seperti. Lebih dari 1 jam kemudian, Yang Xiyue kembali dan menyerahkannya kepada Qin Yun dengan setumpuk kertas. 50 koin kristal per potong, ada total 100 di sini, dan pisau ukir membutuhkan 5.000 koin kristal. Yang Xiyue meletakkan sebuah kotak di depan Qin Yun dan bertanya dengan heran, "Tidak ada yang akan membimbingmu, benarkah?" "Coba dulu." Qin Yun meletakkan selembar kertas di atas meja, lalu mengambil pisau ukir. Pisau ukir seperti pena, terbuat dari tembaga roh. Ujung pisau sangat kecil,
hanya titik kecil, dan cahaya dingin menyilaukan. Pegangan silinder diukir dengan pola spiritual yang aneh, yang dapat dengan lancar menyerap kekuatan darah dan jiwa. Lebih baik menggunakan pena untuk menggambar pola roh untuk membuat simbol roh. Yang Siyue berkata, dia tidak mahir dalam pola roh, dan hanya memiliki pemahaman yang sederhana. Dimungkinkan juga untuk mengukir rune dengan pisau ukir, tetapi ini adalah ujian keterampilan. Tujuan utama saya adalah memperbaiki alat. Yang terbaik adalah berlatih dengan pisau ukir di awal. Qin Yun memejamkan mata dan mengingat apa yang telah dia praktikkan hari ini. Sebelumnya, dia hanya menggunakan pena untuk menggambar di atas kertas, tetapi sekarang dia perlu memaksa darah, menggabungkan kekuatan spiritual dan kekuatan internal, menggabungkannya menjadi kekuatan darah dan jiwa, dan kemudian memadatkannya di ujung pisau ukir. Yang Siyue duduk di samping, memegang pipinya di tangan batu gioknya. Matanya yang indah melebar, matanya mengalir seperti bayi yang penasaran, melihat ukiran Qin Yun. Qin Yun tidak bisa menahan perasaan bahagia ketika dia melihatnya seperti ini. Dia tidak menyangka bahwa guru yang biasanya tegas dan dingin, juga memiliki sisi yang baik. Dia memejamkan mata, menyeduh sejenak, lalu membuka matanya, mengerutkan kening, berkonsentrasi, mengendalikan energi darah dan kekuatan spiritualnya, memasuki dantiannya, dan bergabung dengan kekuatan batin dalam esensi batinnya. Meridian di tubuhnya telah dibuka, dan dia dapat memadatkan kekuatan darah dan jiwa dengan lancar. Setelah beberapa saat, pisau pahat yang dipegangnya erat-erat, ujung pisau itu dipenuhi setetes air berwarna merah darah, semerah darah. Ketika Yang Siyue melihat setetes darah yang mengandung energi murni, wajahnya yang cantik penuh kejutan, dia buru-buru berkata, bagaimana kamu melakukannya? Ini adalah kekuatan darah dan jiwa. Tanpa bimbingan seorang guru terkenal, sulit untuk mengintegrasikan energi darah, kekuatan spiritual, dan kekuatan internal. Bahkan dengan bimbingan seorang guru terkenal, Anda masih perlu mempraktikkan aspek latihan ini. Qin Yun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, saya tidak tahu mengapa, saya hanya memadatkan kekuatan darah dan jiwa. Singkatnya, itu adalah kesuksesan alami, tetapi saya belum sepenuhnya mengendalikannya. Guru, lihat, kekuatan darah dan jiwa memasuki pisau ukir. Setelah itu, sangat tidak stabil. Yang Siyue juga melihat bahwa tangan Qin Yun gemetar tanpa henti, dan jika terus seperti ini, mustahil untuk mengukir pola spiritual di kertas jimat. Qin Yun sangat tidak berdaya, jadi dia hanya bisa membubarkan kekuatan darah dan jiwa, dan berkata, butuh waktu untuk membiasakan diri dengannya. Saya akan kembali ke kamar saya untuk berlatih. Yang Siyue menatapnya dengan mata yang menyemangati, menyentuh kepalanya, dan berkata dengan senyum ringan, kamu bekerja keras, dengan pengertianmu, kamu pasti akan berhasil. Dalam beberapa hari terakhir, aku akan membantumu melihat seni pemotongan angin, memberi anotasi di atasnya memudahkan Anda untuk memahami dan mempelajarinya. Itu kerja keras, guru. Qin Yun berkata sambil tersenyum, lalu kembali ke kamarnya dan berlatih mengukir. Kembali ke kamar, dia dengan cepat memadatkan kekuatan darah dan jiwa ke dalam pisau ukir. Tetapi tangan itu masih gemetar, terutama karena sejumlah besar darah dan kekuatan jiwa mengalir ke pisau ukir, dan itu sulit untuk distabilkan. Qin Yun merenung di dalam hatinya, dan diam-diam berkata, mungkinkah kekuatan darah dan jiwa terlalu kuat? Kekuatan batin saya hanya terkondensasi dari esensi batin api, dan saya belum melewati esensi batin kejutan. Dia melangkah ke seni bela diri tingkat kelima, dan esensi batin kejutan bahkan lebih dalam dan menakutkan, jadi dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Setelah beberapa jam mencoba, dia akhirnya menemukan alasannya. Alasan utamanya adalah bahwa kekuatan jiwa darah kental tidak cukup lunak, dan tiga aspek energi darah, kekuatan mental, dan kekuatan internal tidak cukup seragam. Kemudian, dia mulai mencoba lagi, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia menemukan titik peleburan yang seimbang, sehingga ketiganya genap. Pada saat ini, matahari akan terbit. Jimat api. Sudah sukses, saya tidak memikirkannya sekalipun, sepertinya saya sangat berbakat di bidang ini. Qin Yun tidak bisa membantu tetapi melihat pergelangan tangannya, roh Jiu yang muncul dari daging dan darah, dan berkata dalam hatinya, kekuatan spiritual yang saya kembangkan melalui energi spiritual Jiu yang dapat membuat semua aspek pemahaman menjadi sangat tinggi. Jiwa ilahi Jiu yang sekarang dapat diintegrasikan ke dalam tubuhnya dan disembunyikan.
Dia sekarang dalam keadaan bela diri, dan dia terutama memupuk fisiknya. Ketika Anda melangkah ke alam seni bela diri, Anda mulai mengolah jiwa Anda, dan pada saat itu, inilah saatnya untuk memperkuat kekuatan spiritual Anda. Biarkan guru melihat bagaimana jimat api saya. Qin Yun mengambil jimat api yang dia buat dan berlari keluar ruangan. Dia bisa datang dengan jimat api, dan hatinya penuh dengan prestasi. Jika dia bisa mendapatkan pujian dari guru yang cantik, dia akan lebih bahagia. Yang Xiyue dengan serius mempelajari seni tebas angin. Dia melakukannya di aula, sehingga dia bisa tahu bahwa Qin Yun keluar kapan saja. Setelah Qin Yun berjalan keluar dari ruangan, dia melihat Yang Xiyue dalam gaun biru, memegang seni tebas angin di tangan batu gioknya, memperhatikan dengan seksama, mengerutkan kening, seolah-olah dia sedang memikirkan beberapa kesulitan. Penampilannya yang serius sangat indah, yang membuat Qin Yun sedikit mabuk. Bagaimana perkembangannya? Yang Xiyue bertanya dengan lembut, matanya yang indah masih menatap seni tebas angin. Guru, saya telah berhasil membuat jimat api, tetapi saya tidak tahu seberapa kuat itu. Qin Yun dengan cepat menyerahkan jimat api dan berkata. Yang Xiyue sedang duduk di kursi, membaca dengan seksama. Ketika dia mendengar kata-kata Qin Yun, dia tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh kejutan. Dia buru-buru mengambil jimat api yang diserahkan oleh Qin Yun, mata Phoenix-nya penuh dengan kecemerlangan, dan dia berseru sungguh pola roh yang rumit. Ini adalah pertama kalinya saya melihat jimat api semacam ini. Tuan wanita itu, sang semangat diturunkan kepadamu. Polanya pasti dari tingkat tertinggi, sangat jarang, sepertinya dia menemukan bakatmu untuk pola aneh saat itu. Pola semangat juga dibagi menjadi kelas atas, menengah dan bawah. Aku tidak tahu. Qin Yun benar-benar tidak tahu hal-hal ini, dan dalam volume 36 pola roh, hanya nama-nama pola roh yang ditulis. Cobalah untuk melihat kekuatannya. Yang Xiyue tersenyum manis sepertinya kamu lebih berbakat dalam pola aneh. Kamu bisa membuat jimat api sendiri tanpa guru. Ini jauh lebih kuat daripada 6 dan 7 Vena. Dia tahu persis apa artinya. Ini berarti Qin Yun bisa menjadi tuan muda dari pola aneh. Yang Xiyue membawa Qin Yun ke ruang batu, menggunakan kekuatan mentalnya untuk merangsang jimat api, buru-buru melemparkannya, dan kemudian dengan cepat melepaskan perisai kekuatan batin untuk melindunginya dan Qin Yun. Ledakan. Jimat api meledak, nyalakan gelombang api yang ganas. Api memenuhi seluruh ruangan batu dan terbakar hebat sesaat sebelum padam secara bertahap. Ruang batu itu hangus panas oleh api yang meletus dari jimat kertas. Yang Xiyue buru-buru membuka pintu dan mengeluarkan Qin Yun dari ruang batu yang pengap. Setelah keluar, dia mengambil beberapa napas dalam-dalam dan berseru kaget, jimat api ini benar-benar kuat. Jika kekuatan prajurit tidak cukup, tanpa tindakan pencegahan, dia pasti akan terbakar sampai mati. Jika Anda menggunakannya sendiri, Anda harus hati-hati, jangan sampai bakar. Bisakah jimat api semacam ini dijual? Qin Yun merasa bahwa dia pasti akan membutuhkan banyak koin kristal di masa depan, jadi dia bertanya dengan suara rendah. Tentu saja, mari kita bicarakan nanti, kamu tidak kekurangan koin kristal sekarang. Wajah Yang Xiyue tampak tenang, tetapi hatinya penuh kejutan. Qin Yun tidak tahu bahwa dia membutuhkan 2 hari untuk mempelajari konsep membuat jimat, dan dia baru berusia 15 tahun. Jika itu orang lain, selama mereka bisa belajar cara membuat jimat, mereka akan merayakannya sebagai acara yang membahagiakan, dan mereka bahkan akan mengadakan perjamuan besar. Selama waktu ini, Anda dapat membuat beberapa jimat api untuk pertahanan diri terlebih dahulu. Jimat api yang telah Anda sempurnakan sangat kuat, dan Anda mungkin dapat menggunakannya saat Anda pergi berlatih. Yang Xiyue mengingat saat dia melemparkan jimat api di ruang batu tadi, dan hatinya tetap ketakutan. Dia merasa bahwa Qin Yun pertama kali membuat jimat, dia berada di level seperti itu, dan dia pasti akan bisa bersinar dengan cara ini di masa depan. Guru, bagaimana seni tebasan angin? Tanya Qin Yun, dia juga ingin cepat menguasai seni bela diri tingkat lanjut. Setelah mempelajari dengan cermat, jika kamu ingin mengerahkan kekuatan, kamu harus bekerja sama dengan senjata yang bagus. Yang Xiyue tiba-tiba mencerahkan matanya dan tersenyum. Qin Yun, apakah kamu ingin mencoba menyempurnakan senjata spiritual sekarang? Menyempurnakan senjata roh. Itu terlalu sulit. Itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
Qin Yun sedikit kewalahan dengan menggambar pola roh ketika dia membuat jimat. Untuk menyempurnakan senjata, mereka perlu diukir pada senjata padat, dan prosesnya akan lebih sulit. Ya, Yang Siyue sedikit mengangguk dan berkata, luangkan waktumu, jangan khawatir, kamu bisa membuat jimat sekarang, itu cukup bagus. Qin Yun berpikir sejenak, seolah mengingat sesuatu, dia sedikit bersemangat guru, bantu saya membeli 2 senjata biasa. Saya dapat mengukir pola roh pada senjata biasa terlebih dahulu, sama seperti latihan, ini mungkin tidak terlalu banyak. Bencana. Yang Siyue mengangguk dan tersenyum jika Anda ingin membelinya, beli yang lebih baik. Yang bernilai 10.000 yuan. Jika Anda berhasil mengukir pola roh pada senjata, senjata itu juga dapat meningkatkan nilainya karena ukiran roh pola. Qin Yun mengangguk dan menyerahkan 20 koin kecubung kepada Yang Siyue, memintanya untuk membeli 2 kembali. Ujian mahasiswa baru. 2 hari berlalu, ketika Yang Siyue di aula melihat Qin Yun keluar dengan gembira, dia menyerahkan secangkir teh sambil tertawa kecil. Biarkan aku melihat. Yang Siyue mengambil pisau berkepala hantu dan berkata dengan terkejut, ini jauh lebih baik daripada yang saya kira. Pola juyuan di atasnya terukir dengan baik dan dapat sepenuhnya menyerap kekuatan internal. Dia melepaskan kekuatan internalnya ke dalam pisau kepala hantu, dan bilahnya dipenuhi dengan energi yang ganas. Kemudian dia menebas pisau berkepala hantu yang telah disempurnakan sebelumnya, dan memotongnya dengan satu ketukan, memotong besi seperti lumpur. Tentu saja, alasan utamanya adalah ki batinnya cukup kuat untuk memiliki efek ini. Qin Yun diam-diam iri pada kekuatan semacam ini, ketika dia mengukir polanya, dia tahu kekerasan pedangnya. Ki batin dapat dilepaskan dengan sangat lancar. Yang Siyue memuji ini jauh lebih baik daripada senjata setengah roh yang pernah saya lihat. Anda dapat menggunakan pisau ini sendiri. Ayo, sekarang saya akan menjelaskan seni pemotongan angin, duduklah dan dengarkan baik-baik. Setelah Qin Yun duduk, dia berkonsentrasi mendengarkan ceramah guru cantik itu. Ada total 6 gaya dalam seni tebas angin. Mereka adalah pemecah angin, pemecah gelombang, pemecah gunung, pemecah tanah, pemecah sungai, dan pemecah guntur. Selama Anda dapat menggunakan ki batin Anda dan melakukan 6 pose ini dengan lancar, Anda akan mencapai level awal. Jika Anda dapat menggunakan kekuatan internal untuk ditampilkan, Anda dapat mencapai kesuksesan kecil. Adapun daceng, Anda harus menggunakan kekuatan batin Anda. Ketika Anda mencapai seni bela diri tingkat ke-6, Anda dapat memadatkan kekuatan batin Anda. Oleh karena itu, Anda harus belajar setidaknya seni bela diri tingkat ke-6. Yang Siyue berkata bahwa dia berencana untuk membiarkan Qin Yun menguasai seni memotong angin sebelum percobaan. Selama beberapa hari ke depan, dia telah membimbing Qin Yun untuk mempelajari seni memotong angin. Dia hanya memiliki Qin Yun sebagai murid, jadi dia bisa mengajarinya dengan penuh perhatian. Ini juga salah satu alasan mengapa Qin Yun berkembang begitu cepat. Dalam beberapa hari, Qin Yun akan dapat menggunakan energi batinnya untuk melakukan 6 gaya tebasan angin. Mengenakan tunik kuning dan putih, Yang Siyue memiliki ekspresi serius, wajahnya dingin dan menawan, dan dia memegang pedang kayu, yang membuatnya sedikit heroik. Dia berlatih melawan Qin Yun dengan sungguh-sungguh, dan saat mengayunkan pedangnya, gelombang udara menggulung, menyebabkan daun bambu di luar halaman kecil bergetar. Qin Yun mengenakan pakaian hitam, dengan wajah muda dan tampan yang tegas dan tegas. Dia berkeringat dan langkahnya sedikit berantakan. Dia memegang pedang yang berat dan berjuang untuk berlatih melawan Yang Siyue. Melihat itu hampir selesai, Yang Siyue berteriak pelan, "Oke, itu akhir hari. Kamu telah mempelajari 6 gaya tebasan angin untuk memulai. Biasanya dibutuhkan sekitar setengah tahun untuk memulai dengan mempelajari teknik seperti itu. Keterampilan bela diri spiritual yang mendalam. Anda hanya perlu beberapa hari untuk mencapai level awal." Memikirkan hal ini, dia masih sangat terkejut, dan melanjutkan besok, kamu akan mulai keluar untuk ujian. Kamu harus mengalami banyak pertempuran untuk lebih terbiasa dengan penggunaan seni bela diri. Qin Yun mengangguk, dalam beberapa hari terakhir, dia juga meluangkan waktu untuk membuat lebih dari selusin jimat api untuk pertahanan diri selama pelatihan. Dia memiliki alat roh penyimpanan misterius, yang juga dipelajari oleh Yang Siyue. Dia mengatakan bahwa itu diberikan oleh tuannya, dan dia tidak ditanya. Keesokan paginya, Qin Yun bangun sangat pagi.
Dia mengenakan korset merah putih dan menambahkan beberapa baju besi, yang membuatnya terlihat lebih heroik, seperti seorang jenderal muda yang akan memasuki medan perang. Dia duduk di atap gedung kecil, menyaksikan matahari keemasan 9 putaran terbit perlahan, mandi di bawah sinar matahari pagi, dan menyerap energi spiritual 9 yang ke dalam tubuhnya. Yang Siyue berjalan keluar dari rumah, hanya mengenakan kuncir kuda, mengenakan pakaian hitam murni, dengan aura pembunuh, dia tampak seperti pembunuh wanita berwajah giok. Qin Yun melompat turun dari atas dan berjalan keluar dari halaman bambu kecil bersama Yang Siyue. Mereka datang ke Akademi Seni Bela Diri Hualing, di luar gerbang besar, mereka berkumpul dengan mahasiswa baru lainnya di alun-alun yang luas di luar gerbang. Setiap siswa baru harus berpartisipasi dalam uji coba ini dan pergi ke tempat untuk memburu binatang buas yang mengganggu orang-orang. Baru saja, Yang Siyue memberitahu Qin Yun bahwa di antara mahasiswa baru di kelas ini, beberapa siswa dengan kualifikasi yang baik juga memasuki seni bela diri tingkat kelima. Di antara mereka, ada murid dari keluarga Jiang yang membangunkan roh gelombang suara. Dalam uji coba ini, kelas yang berburu monster paling banyak akan mendapatkan hadiah yang kaya. Proses berburu monster sangat berbahaya. Kamu harus mendengarkan pengaturan guru, jangan sok benar, atau mempertaruhkan nyawamu sendiri. Yuan Chang berkata dengan tegas, aku juga akan mengikutimu, kamu bisa yakin. Din Zhang selalu mengatakan bahwa dia hanya di seni bela diri tingkat 9, tetapi ada desas-desus bahwa dia telah melangkah ke dunia seni bela diri, dan semua orang percaya bahwa rumor itu benar, jadi mereka lebih lega. Tepat ketika dia akan berangkat, sekelompok kereta dan kuda yang perkasa muncul di kejauhan. Kereta mewah bersinar dengan cahaya keemasan di bawah sinar matahari, dan sekilas, orang dapat mengatakan bahwa orang di kereta adalah orang yang sangat kuat. 35. Pegunungan Yunlong. Di Pegunungan Yunlong, gelombang asap berkabut menutupi ribuan puncak berbahaya, seperti selubung, menyelimuti berbagai misteri pegunungan. Di dalam pegunungan, ada hutan yang tajam seperti laut, air terjun dan gunung-gunung aneh, monster dan binatang buas dari berbagai jenis, berbahaya dan misterius, dan itu adalah tempat paling berbahaya dan misterius di Kekaisaran Tianqin. Legenda mengatakan bahwa di sisi lain pegunungan Yunlong, ada area yang lebih luas, dan orang-orang yang membangun Hualing Wuyuan berasal dari sisi lain gunung. Dajiang tahu-tahu, angin menderu. Qin Yun mengikuti Yang Siyue, berjalan dengan mantap, dan dengan sekelompok besar orang, berlari di sepanjang pantai ke hutan di depan. Setelah setengah hari, semua orang telah mendaki beberapa gunung dan memasuki pegunungan Yunlong. Mereka datang ke daerah luar pegunungan Yunlong, ada semua jenis bahaya yang tersembunyi di sini, dan mereka juga harus ekstra hati-hati. Din Zhang membawa para guru dan siswa ke hutan, berhenti di ruang terbuka, dan berkata kepada para siswa, selanjutnya, guru akan menemani Anda untuk melawan monster, yang dapat melatih kemampuan tempur Anda yang sebenarnya, dan juga memungkinkan Anda untuk bertarung melawan monster. Monster. Kalian semua tahu kekuatan monster itu. Waktu pelatihannya adalah 3 hari. Dalam 3 hari ini, kelas mana yang membunuh monster paling banyak akan diberi hadiah. Presiden, bagaimana jika ada guru yang membantu secara diam-diam? Bukankah ini sangat tidak adil? Teriak Yan Yunjiao, melirik Yang Siyue. Yang Siyue adalah guru terkuat di sini, dengan seni bela diri tingkat 9. Jika dia membantu Qin Yun, dia pasti akan menang. Tidak bisakah kamu mempercayai guru itu? Din Zhang berkata dengan dingin dengan ekspresi berat di wajahnya. Bukannya kita tidak bisa mempercayainya, tapi guru Yang dan Qin Yun hanya 2 dari mereka. Jika mereka curang, kita tidak akan tahu sama sekali. Bisik Yan Yun takut-takut saat melihat kemarahan Dekan Zhang. Siswa lain dan beberapa guru telah diperbantukan. Terutama Cui Hui, berkata dengan suara keras, Tuan yang sangat menghargai Qin Yun, jadi kami tidak bisa mempercayainya. Oke, aku akan membiarkan para guru menggambar, dan aku akan menugaskan guru baru untuk memimpin kelas. Din Zhang berpikir sejenak dan berkata, hanya itu yang ada sekarang. Yang Siyue sedikit khawatir pada awalnya, tetapi berpikir bahwa kekuatan Qin Yun tidak lemah, dan ada jimat api untuk pertahanan diri, dia hanya bisa setuju. Setelah menggambar banyak, Yang Siyue memimpin kelas siswa. Dan Qin Yun, kelas 9 dengan hanya 1 siswa, dipimpin oleh seorang pria paruh baya yang tinggi dan kurus berbaju biru.
Ding Tianchun memiliki wajah karakter Cina, alis tebal dan mata besar, terlihat sangat jujur, dengan senyum lembut di wajahnya, seperti tipe orang yang mudah diganggu. Monster terkuat di area ini hanya tier 6, yang setara dengan seni bela diri tingkat ke-6. Guru dapat dengan mudah menangani mereka. Bahkan jika monster tier 7 muncul, tidak perlu takut. Anda harus percaya pada kekuatan guru dan juga percaya pada diri saya sendiri. Suara Din Zhang kuat, mendorong semua orang saya di sini menunggu Anda kembali. Saya berharap Anda mendapatkan hasil yang baik. Mulai sekarang, para guru segera membawa para siswa dan berlari cepat ke dalam hutan. Qin Yun, kamu tidak perlu khawatir, aku punya banyak pengalaman dalam menemukan monster. Ding Tianchun berkata sambil tersenyum sambil berlari. Kalau begitu kerja keras, Guru Ding. Qin Yun mengangguk. Dia pernah ditipu oleh Qin Deren sebelumnya, jadi dia sangat waspada terhadap orang asing. Mereka berada di hutan, setelah berlari lebih dari setengah jam. Ding Tianchun tiba-tiba mengetahuinya, dan berkata dengan suara rendah, ada bau monster di sini. Dia berhenti dan mulai mencari dengan hati-hati di tanah. Tidak lama kemudian, Ding Tianchun menemukan jejak kaki monster itu dan berkata, dilihat dari jejak kakinya, ini adalah kalkun penusuk pedang yang besar, ia dapat menyemburkan api, dan ketika sayapnya mengepak, ia dapat melepaskan paku. Monster urutan kelima, Beast, terserah padamu untuk menghadapinya. Selama periode waktu yang singkat ini, Qin Yun dan Ding Tianchun rukun. Tapi dia tahu wajah tapi tidak hati, jadi dia tetap waspada. Ding Tianchun adalah guru yang bertanggung jawab. Sepanjang jalan, dia mengajari Qin Yun banyak pengetahuan dan pengalaman monster dalam berurusan dengan monster, yang sangat menguntungkan Qin Yun. Qin Yun berlari dan tiba-tiba berkata, saya merasakan sedikit panas. Dia memiliki roh api ungu emas dan sangat sensitif terhadap api. Aku sudah memberitahumu sebelumnya tentang detail kalkun tikam pedang, kamu harus tahu bagaimana menghadapinya, kan? Ding Tianchun berbisik orang ini mencari makanan di dekatnya. Kamu dapat menemukannya dengan mengikuti jejak panas. Ini baik. Qin Yun dengan hati-hati menginjak awan api, mengalir seperti awan, diam-diam, dan berjalan di sepanjang panas yang redup. Saat itu tengah hari, dan 9 putaran matahari yang terik menggantung tinggi. Gunung dan hutan penuh dengan pohon-pohon tua dengan cabang-cabang yang rimbun, tetapi juga rindang, dan akan ada angin sejuk yang bertiup dari waktu ke waktu. Tapi sekarang, embusan angin panas bertiup tiba-tiba. Cekikikan. Diiringi suara auman ayam yang bernada tinggi. Ayo cepat sekali. Qin Yun kaget dan buru-buru menghentak untuk menghindarinya. Apa yang datang bukanlah kalkun dengan pedang, tetapi banyak paku seperti belati. Kera bayangan cepat. Ding Tianchun membawa Qin Yun untuk melakukan perjalanan melintasi pegunungan dan hutan, mencari monster. Saya harus mengatakan bahwa pengalaman berburu Ding Tianchun sangat kaya, yang mengejutkan Qin Yun. Karena tidak butuh waktu lama untuk menemukan beruang. Meskipun beruang lapis baja hanya monster tingkat 4, ia memiliki baju besi yang sangat kuat di tubuhnya, seperti terenggiling, tidak mudah untuk dihadapi. Kecepatan Jiaxiong sangat lambat, tetapi kecepatan Qin Yun sangat cepat. Dia berjalan di sekitar Jiaxiong, dan tinju api terus membombardir tubuh Jiaxiong, menembus api yang membakar, memakan Jiaxiong sedikit demi sedikit. Hanya dalam beberapa saat, dia meletakkan beruang itu. Tentu saja, bimbingan Ding Tianchun di samping juga memainkan peran besar. Penggunaan Huo Yunbu dan Kibatin Anda sangat bagus, jauh melampaui banyak veteran seni bela diri tingkat kelima. Ding Tianchun memuji dengan tulus, hanya saja satu hal tidak cukup baik. Tolong juga minta guru untuk memberikan petunjuk. Qin Yun berkata dengan cepat, lalu mendengarkan dengan seksama. Serangan Anda cukup kuat, dan keterampilan gerakan Anda cukup baik, tetapi Anda tidak menggabungkan keduanya. Keterampilan gerakan dapat memberi Anda kecepatan, dan kecepatan dapat memberi Anda sejumlah kekuatan. Jika Anda menggunakan kekuatan ini dengan terampil dan terintegrasi di antara keterampilan bela dirinya, dia dapat menambahkan banyak kekuatan. Ding Tianchun berkata, dan dia mulai menunjukkan, dan sambil melayang keluar, dia melambaikan telapak tangannya dan memotong pohon besar. Dia melakukan semuanya sekaligus, tanpa menggunakan energi dalam, dia hanya merangkai Qinggong dan energi luar menjadi satu baris, menggunakan kecerdikan yang dibawa oleh Qinggong untuk mematahkan batang pohon yang tebal. Setelah Qin Yun melihatnya,
dia tiba-tiba tercerahkan, dan dengan cepat berkata dengan penuh terima kasih guru atas saranmu. Dengan pengertianmu, kamu pasti bisa memahaminya dengan mudah. Ding Tianchun tersenyum dan berkata, ayo terus mencari monster. Dalam 2 hari berikutnya, Qin Yun, di bawah kepemimpinan Ding Tianchun, memburu dan membunuh total 5 monster. Hanya kalkun yang ditusuk pedang sebelumnya yang merupakan monster tingkat kelima, dan yang lainnya adalah urutan keempat. Hasil ini cukup bagus, lagi pula, dia adalah satu-satunya yang bermain, dan kelas lainnya semuanya terdiri dari selusin orang. Area tempat kita berada relatif aman. Jika kita masuk lebih jauh ke dalam, akan ada monster tingkat 6 yang penuh. Ding Tianchun duduk di bawah pohon besar dan beristirahat. Tuan Ding, di kedalaman pegunungan Yunlong, seberapa kuat monster terkuat? Qin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu banyak tentang monster, dan Ding Tianchun sangat mahir dalam aspek ini. Seluruh pegunungan Yunlong berkali-kali lebih besar dari Kekaisaran Tianqin, dan 2 kerajaan terdekat keduanya bertatahkan pegunungan Yunlong. Di pegunungan Yunlong yang begitu luas, ada semua jenis harta surga dan bumi, dan monster bisa memakannya. Hal-hal dan terus berevolusi. Jadi di kedalaman Ding Tianchun berhenti dan melanjutkan di kedalaman, pasti ada binatang buas yang dalam. Binatang misterius. Qin Yun terkejut. Keadaan bela diri sesuai dengan monster, seni bela diri sesuai dengan binatang roh, dan binatang misterius berada di atas seni bela diri. Ding Tianchun tersenyum tentu saja, ini hanya legenda, singkatnya, pegunungan Yunlong sangat misterius. Ding Tianchun, yang sedang berbicara dan tertawa, tiba-tiba mengubah wajahnya karena alasan yang tidak diketahui. Tuan Ding, ada apa? Qin Yun dikejutkan oleh perubahan mendadak Ding Tianchun, dan bertanya dengan cepat. Jika ada situasi, ayo cepat keluar dari sini. Ding Tianchun buru-buru bangkit, dan hanya mengambil 2 langkah, bayangan hitam melintas, disertai dengan napas yang kuat. Qin Yun hanya merasa bahwa dia akan mati lemas, dan Ding Tianchun telah meninju bayangan hitam, tetapi dia melewatkannya. Ini kera bayangan Swift, itu adalah monster orde ke-7 yang cepat, ayo pergi. Wajah Ding Tianchun sangat serius. Qin Yun juga hanya melihat bayangan hitam melintas, tidak dapat melihat apa itu, dan seberapa cepat itu. Begitu dia mengambil langkah, dia merasakan kekuatan yang berat, bergegas lurus ke depan, seolah-olah kematian mendekat, yang membuatnya sangat ketakutan. Ding Tianchun berteriak keras dan melepaskan banyak ki yang mengguncang Qin Yun. Setelah Qin Yun terguncang, kekuatan mengerikan dari kera sunying jatuh ke udara, mematahkan beberapa pohon raksasa dan memicu gelombang udara. Kera sunying tampak sangat marah, dan segera bergegas ke Ding Tianchun, menjatuhkannya. Tuan Ding, teriak Qin Yun, ayo, serahkan padaku di sini. Ding Tianchun berteriak pada Qin Yun saat dia bertarung dengan kera sunying. Bagaimana bisa Qin Yun meninggalkan Ding Tianchun? Dia segera mengeluarkan 2 jimat api dan berteriak dengan cemas, Tuan Ding, saya punya 2 jimat api di sini. Apakah itu berguna? Luar biasa, kamu benar-benar membunuh kera sunying. Ding, kamu dalam masalah sekarang, apakah kamu tahu siapa kera sunying ini? Cui Hui, dengan mencibir ganas, memberi isyarat dan meminta siswa lain untuk mengelilingi Qin Yun. Apa maksudmu? Ding Tianchun menebak sesuatu ketika dia melihat Cui Hui datang. Ini adalah kera bayangan cepat yang dibesarkan oleh Tuan Wei, dan kamu benar-benar membunuhnya. Jika Tuan Wei tahu, kamu pasti akan mati. Cui Hui tersenyum, terlihat lebih mengerikan dan jelek. Qin Yun mengepalkan tinjunya, wajahnya dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Lari! Ding Tianchun berteriak pada Qin Yun. Dia duduk bersila di tanah, kekuatan batinnya mengalir deras, seperti harimau yang bergegas menuju kelinci, bergegas menuju Cui Hui, melemparkannya ke dalam api. Dan Qin Yun dikelilingi oleh lebih dari selusin siswa. Qin Yun, kamu orang menyebalkan, kamu berada di pusat perhatian di mahasiswa baru. Kamu juga menyinggung saudara Wei dan menghina ratu sebelumnya, kamu sudah mati. Kamu harus mengembangkan keterampilan sihir untuk memiliki kekuatan seperti itu. Yang Si Yue masih melindungimu, iblis besar. Kamu sekarang berada di tangan kami, dan kamu tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika Anda berada di tingkat kelima seni bela diri, jika Anda dikelilingi oleh lebih dari selusin orang di tingkat keempat saya, Anda pasti akan mati. Hahaha, si idiot bermarga Ding benar-benar menyuruhnya melarikan diri.
Jika kita membunuhnya, kita akan mendapatkan jutaan koin kristal yang ditawarkan oleh ratu, yang akan dibagi rata, dan kita akan dapat membeli banyak barang bagus. Haha, cepat dan lakukan. Ini kedua kalinya aku membunuh seseorang. Aku lebih berpengalaman darimu. Aku pergi dulu. Tuan Cui mengatakan bahwa jika kita ingin pergi bersama, dialah yang dapat mengalahkan Kakak Wei. Seorang anak laki-laki berpakaian biru buru-buru berteriak. Oke, ayo pergi bersama. Unggul. Membunuh. Sekelompok siswa yang mengelilingi Qin Yun berteriak dengan bangga, mata mereka penuh amarah. Membunuh Qin Yun dengan tangan mereka sendiri tampaknya menjadi hal yang sangat menarik bagi mereka. Ekspresi Qin Yun dingin, dengan niat membunuh 7 poin dan kemarahan 3 poin di matanya. Menghadapi pengepungan lebih dari 10 orang, dia berperilaku sangat tenang, berdiri tegak, dan ada aura pembangkit tenaga listrik arogan di pingsannya. Selusin orang bergegas, membentuk angin sepoi-sepoi. Qin Yun memusatkan pikirannya, dan setelah menangkap angin, dia dengan cepat mengeluarkan pisau berkepala hantu dari ruang penyimpanan. Itu adalah pisau berkepala hantu yang dia ukir dengan pola roh, dengan berat 100 jin, itu adalah senjata semi-spiritual. Potong angin. Dia merasakan angin yang dibawa oleh ketiga remaja itu, dan bergegas ke awan, menebas dengan pisau. Panggilan. Tubuh bilah itu melintas dengan dingin, dan itu membawa percikan kabut darah. Dengan pisau di tangannya, ketiga remaja itu terpotong di tengah. Siswa lain yang bergegas masuk, kaki mereka sepertinya tiba-tiba tersedot oleh tanah, dan berhenti tiba-tiba, mereka terpana oleh pemandangan di depan mereka. Gelombang pecah. Qin Yun tidak menunggu mereka kembali ke akal sehatnya, dia terbang, dan pisau besar itu menebas dan menyapu secara horizontal. Sikat. Dalam sekejap mata, beberapa siswa dipenggal oleh energi pedang yang hiruk-pikuk, dan mereka mati dengan mengerikan. Qin Yun, kamu membunuh orang. Suara seorang siswa bergetar. Bukankah kalian baru saja ingin membunuhku? Apakah aku bukan manusia? Qin Yun sangat marah, dan dengan pisau di udara, pisau Qi ditembakkan, membunuh siswa itu seketika. Pohon-pohon di sekitarnya terbakar, dan panas menyelimuti, tetapi siswa lainnya merasakan hawa dingin yang tak tertandingi. Rasa dingin ini menyebar ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah ketakutan akan kematian yang akan segera terjadi. Qin Yun memiliki seni bela diri tingkat kelima, dapat menggunakan kekuatan internal, dan telah berkultivasi hingga tingkat kecil dalam seni bela diri. Kamu berlatih sihir, kamu bukan manusia, kamu adalah iblis, kamu pasti akan disiksa sampai mati. Seorang pemuda berkata dengan suara gemetar, lalu menoleh dan melarikan diri. Murid-murid lain juga berlari dengan tergesa-gesa, meneriakkan Tuan Cui dengan suara penuh ketakutan. Sosok Qin Yun seperti angin, dan dia terbang, menari liar dengan pedangnya, menebas tanpa ampun. Menebas angin, memecah ombak, membuka gunung, membelah tanah, memecah sungai, dan membelah guntur, 6 gaya menebas angin keluar satu demi satu. Pedang itu seperti embusan angin, mengamuk dan melolong. Hanya dalam beberapa saat, para pemuda yang melarikan diri dan berteriak jatuh dalam genangan darah. Sebelum mati, wajah mereka penuh ketakutan dan penyesalan yang tak ada habisnya. Mereka sangat menyesal telah mengepung Qin Yun. Para siswa yang mengepung dan membunuh Qin Yun semuanya berada di kelas yang sama. Mereka adalah keturunan keluarga bangsawan di Kekaisaran Tianqin, dan mereka sudah lama tahu bahwa ratu menawarkan hadiah kepada Qin Yun. Hanya saja mereka selalu membenci bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Mereka pikir kesempatan itu akan datang, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara bunuh diri. Pukulan gegar otak. Cui Hui dan Ding Tianchun sama-sama bertanya-tanya siapa yang akan datang. Dan ketika mereka melihat bahwa Qin Yun yang terbang, mereka tercengang. Qin Yun, kamu belum pergi. Ding Tianchun berseru kaget. Cui Hui percaya bahwa Qin Yun pasti akan mati, sementara Ding Tianchun percaya bahwa Qin Yun telah melarikan diri. Begitu Qin Yun datang, dia melambaikan pisau berkepala hantu di tangannya dan menggunakan gaya tebasan angin. Gerakannya halus dan mendominasi, dan energi pedang yang menekan, seperti sapuan listrik yang populer, menyelimuti Cui Hui berlapis-lapis. Sesh! Aliran udara yang ganas itu seperti pisau yang tajam, dan Cui Hui dipotong dengan noda darah di sekujur tubuhnya, darah menetes, dan itu mengerikan untuk dilihat. Kau belum mati. Bagaimana dengan mereka? Teriak Cui Hui tajam. Aku mati,
Atau mereka mati, apalagi yang bisa terjadi. Qin Yun datang ke sisi Cui Hui dan menyayat dengan pisau. Cui Hui adalah seniman bela diri tingkat 7. Meskipun dia terluka parah, dia masih menghindari pukulan fatal. Dia sangat terkejut sehingga Qin Yun membunuh sekelompok besar murid terkenal dan menyerangnya dengan sangat tenang. Keadaan pikiran seperti itu menakutkan. Wanita racun, hari ini aku akan melakukan keadilan untuk surga. Qin Yun selesai berbicara, dan kemudian melakukan gaya tebasan angin. Begitu pedang Qi keluar, itu meraung seperti angin. Pada jarak sedekat itu, Cui Hui tidak bisa menghindar sama sekali, tapi dia masih tidak takut, bagaimanapun juga dia adalah seniman bela diri tingkat 7. Dia mendesak kekuatan batinnya untuk membentuk perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Bang! Pisau Qin Yun menebas perisai, menerima perlawanan besar, dan dipantulkan kembali. Huff! Unta kurus lebih besar dari kuda, mencoba membunuhku. Tidak mungkin. Cui Hui mencibir. Wajah Qin Yun menjadi dingin, dan tangan yang memegang pisau bergetar. Cui Hui melihat tangan Qin Yun menggoyangkan pisau, dan dia sangat menghina, berpikir bahwa ketika dia memotong pisau tadi, lengannya terluka oleh tudung udara. Rusak, teriak Qin Yun, dan kekuatan internal yang mengejutkan mengalir keluar dari esensi batin yang mengejutkan, menuangkannya ke pisau kepala hantu. Dia melakukan pembukaan gunung yang paling kejam. Pedang besar itu meledak dengan kekuatan kejut yang melonjak, membelah perisai Cui Hui, dan bilahnya terus turun. Pada saat ini, Cui Hui hanya merasa bahwa ada kekuatan kejut yang berat, menekan dengan keras, yang mengejutkan hatinya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Qin Yun masih memiliki semangat bela diri di tubuhnya, yang melepaskan kekuatan kejut yang mengerikan ini. Kocok semangat bela diri legendaris. Pedang berkepala hantu dengan kejam menebas dan memotong Cui Hui sampai mati. Wajah Cui Hui penuh dengan keengganan, dan hatinya penuh dengan kebencian. Dia membuka matanya yang ketakutan dan berhenti bernapas. Seniman bela diri tingkat 7 yang bermartabat benar-benar dibunuh oleh bocah seni bela diri tingkat 5. Dia tidak bisa mengistirahatkan matanya. Qin Yun mengeluarkan 2 jimat guntur kelas menengah dari Cui Hui dan Yuan dan atas, meskipun ada tas penyimpanan, itu memiliki jejak mental dan tidak bisa mendapatkan isinya. Dia membantu Ding Tianchun di masa lalu dan bertanya, "Tuan Ding, apa kabar?" Ding Tianchun tercengang oleh seni tebasan angin Qin Yun yang terampil, tapi dia tidak memperhatikan semangat bela diri yang mengejutkan itu. "Aku baik-baik saja, aku tidak bisa mati." Setelah minum pil obat, dia melihat segala sesuatu di sekitarnya dan menghela nafas. Bentuk keenam dari Slashing Wind adalah seni bela diri yang unggul di tingkat spiritual. Qin Yun dapat menggunakan ki batinnya untuk mencapai tingkat masuk. Dan dia baru saja mendapatkan seni tebas angin belum lama ini, inilah yang paling mengejutkan Ding Tianchun. "Tuan Ding, harimau lingang itu belum mati." Qin Yun memandang harimau lingang yang tergeletak di tanah, perutnya naik turun dan bernafas. Harimau lingang tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, Cui Hui lah yang menggunakan jimat guntur untuk menyerang terlebih dahulu dengan panik. Ding Tianchun berkata dengan suara rendah, "Beberapa monster juga memahami sifat manusia dan tidak akan menyerang manusia tanpa alasan. Anda dapat menerapkan obat ini di Lin Ganghu, apakah itu dapat meningkat atau tidak tergantung pada keberuntungannya. Apakah ini benar-benar bagus?" Qin Yun mengambil sebuah kotak, yang diisi dengan bubuk obat hijau muda. "Saya telah mempelajari monster selama lebih dari 30 tahun, dan saya tahu betul tentang monster. Saya dapat yakin bahwa harimau baja Lin ini adalah jenis paranormal, Anda tidak perlu khawatir." Ding Tianchun menghela nafas. "Jika Anda tidak bisa membunuhnya, kita tidak akan membunuhnya. Dalam percobaan ini, semua monster ganas yang pergi memangsa manusia terbunuh." Qin Yun berjalan ke Lin Ganghu dan menyebarkan bedak secara merata. Cedera Ding Tianchun sedikit lebih baik, dan dia bisa bangun sendiri. Dia menyingkirkan mayat kera bayangan cepat dan membakar mayat Cui Hui dengan jimat api. "Para siswa itu masih hidup, kamu tidak perlu mengingat ini." Ding Tianchun menepuk pundak Qin Yun dan berkata, "Mereka semua menyerangmu demi keuntungan. Mereka memintanya." Ding Tianchun, yang memejamkan mata untuk menyembuhkan lukanya, berkata perlahan, "Saya bertemu Lingang Tiger, dan tidak buruk untuk bisa bertahan. Cedera saya tidak ada hubungannya dengan Qin Yun."
Din Zhang mengerutkan kening dan berkata, saya juga melihat burung dan binatang tingkat 8 terbang keluar dari udara. Tampaknya sesuatu akan terjadi di kedalaman pegunungan Yunlong. Yang Xiyue memperhatikan dengan tenang, dia merasa masalahnya tidak sesederhana itu. Bukankah itu berarti Qin Yun dari kelas 7 tidak memiliki nilai? Seorang guru gemuk tertawa. Karena selama ini, guru setengah baya yang gemuk ini memimpin kelas dengan nilai terburuk. Jika Qin Yun tidak memiliki nilai, bukan berarti kelas yang dipimpinnya berada di bawah. Tidak. Setelah Ding Tianchun bangkit, dia mengeluarkan tubuh 5 monster satu demi satu dari tas penyimpanan. Swagstab Turki adalah monster tingkat kelima, dan 4 lainnya adalah urutan keempat. Monster urutan kelima dihitung sebagai 10, jadi ini setara dengan 14. Ding Tianchun memandang guru paruh baya yang gemuk dan melanjutkan, ini semuanya dibunuh oleh Qin Yun sendiri, aku hanya bertugas mengejar monster dan menunjukkan jalan. Din Zhang datang untuk melihatnya, mengangguk, dan berkata, ada bekas pukulan Yang Wang Fis pada mayat monster itu. Dia bahkan tidak menggunakan senjata. Tampaknya Yang Wang Fis telah meningkat pesat. 3 atau 200 siswa di sini tiba-tiba meledak. Qin Yun dapat membunuh monster tingkat 5 sendirian, dan dia masih dengan tangan kosong. Kekuatan semacam ini membuat siswa tingkat 4 itu tak terbayangkan. Banyak siswa yang iri, cemburu, dan memandang Qin Yun dengan enggan. Guru-guru itu juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan, mereka semua tahu bahwa Ding Tianchun jujur dan tidak akan berbalik ke arah Qin Yun. Para siswa cemburu dan diam-diam mengertakkan gigi, karena kali ini, Qin Yun yang memenangkan hadiah pertama. Kami akan menunggu kelas 3 sekarang. Yang Xiyue tersenyum dan mengangguk ke Qin Yun sebagai penghargaan. Hanya Qin Yun dan Ding Tianchun yang tahu bahwa kelas ketiga tidak akan pernah kembali. Karena, mereka semua dibunuh oleh Qin Yun sendirian. Memikirkan hal ini, Ding Tianchun dipenuhi dengan emosi. Saat hari mulai gelap, semua orang berkemah dan terus menunggu giliran ketiga. Sekarang adalah batas waktunya. Presiden, apakah mereka tidak akan kembali? Tanya seorang lelaki tua yang merupakan guru asli kelas 3. Aku tidak tahu, tunggu saja 1 hari lagi. Jika mereka tidak bisa kembali, kamu harus kembali dulu, dan aku akan masuk sendiri untuk menemukan mereka. Wajah Din Zhang agak berat. Keesokan paginya, Dekan Zhang mengumumkan bahwa kelas 9 memenangkan tempat pertama. Hadiahnya kali ini adalah bisa memasuki formasi pengumpulan roh 9 yang dan berlatih selama 10 hari. Jiuyang Gathering Array terletak di puncak Hualing Peak. Berkultivasi di dalamnya selama 10 hari setara dengan menyerap energi spiritual selama 1 atau 2 tahun. Din, kami tidak setuju. Arai pengumpulan 9 matahari hanya dibuka setahun sekali, dan tidak ada masalah dengan lebih dari selusin orang masuk. Tapi sekarang, terlalu boros untuk hanya membiarkan Qin Yun orang ini menikmatinya. Setengah baya, sangat tidak puas, dia adalah guru kelas 1. Beberapa guru lain juga protes. Qin Yun ingat bahwa guru-guru ini memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Wei. Yang Xiyue mencibir Qin Yun dapat membunuh begitu banyak monster sendirian, mengapa dia tidak bisa menikmati arai pengumpulan 9 matahari? Dia hanya orang menyebalkan yang kehilangan keberuntungannya. Kamu harus membantunya diam-diam, jadi dia bisa menerobos begitu cepat. Yan Yun berteriak keras. Dia memiliki keluarga Yan di belakangnya. Tunangannya adalah putra Tuan Wei, dan Tuan Wei ada di Hualing Wuyuan, jadi dia berani menentang Yang Xiyue seperti ini. Sudah lama tunanganmu melangkah ke tingkat kelima seni bela diri, tapi dia kalah dariku. Dengan cara ini, tunanganmu bahkan tidak sebaik aku. Qin Yun tertawa sulit untukmu, kamu ingin menikahi seseorang pria yang tidak sebaik sampah. Kamu diam, kakak Kun adalah Master Qwen masa depan. Dia mencurahkan seluruh energinya untuk Qwen, dan sekarang dia bisa membuat jimat. Setelah kita kembali kali ini, Tuan Wei akan menghibur seluruh Hualing Wuyuan. Siswa, sebagai serta keluarga besar di Tianqin datang untuk memberi selamat. Suara marah Yan Yun penuh dengan kebanggaan. Ketika dia mengatakan bahwa Wei Xuankun bisa membuat jimat, semua orang terkejut. Bukankah itu hanya jimat? Qin Yun berkata dengan santai, dia juga bisa membuat jimat, dan dia telah membuat banyak jimat, yang semuanya adalah jimat api yang sangat kuat. Kerumunan tertawa ketika mereka mendengar kata-katanya. Pria yang tidak berpengalaman. Apakah Anda tahu apa artinya dapat membuat jimat?
Seorang guru mencibir ini menunjukkan bahwa Wei Xuankun telah melangkah ke ambang master pola yang aneh. Tidak peduli berapa banyak orang tua yang telah belajar selama beberapa dekade, sulit untuk melewati ambang batas. Masukkan ambang ini. 40.